Ada cowok yang mati gara-gara kecapekan kerja, terus reinkarnasi ke dunia kultivasi, dan mutusin buat gak bakal mau gerakin jarinya lagi. Di saat orang lain nebet dapet sistem super kuat, dia malah nolak sistemnya berkali-kali, karena rasanya kayak kerja rodi terselubung, tapi karena sistem ini butuh banget inan, akhirnya dia berevolusi jadi sesuatu yang konyol, yaitu sistem rebahan tak terkalahkan. Yap, si karakter utama kita ini bisa bertambah kuat cuma modal napas, santai-santai, dan gak ngapa-ngapain. Dia langsung loncat ke ranah kaisar tanpa latihan, dapat teknik dewa pas lagi santai di bawah pohon, bahkan bikin para permaisuri, sekte, dan kultivator legendaris berlutut tanpa dia tahu apa yang terjadi. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita lihat kelanjutan kisahnya, karena ini beneran tontonan yang seru abis. Seorang pemuda lagi tiduran santai di tengah hutan bawah pohon, ngerasa seneng banget, karena gak perlu kultivasi atau berantem di istana. Bahkan dia udah punya tempat sendiri, kehidupannya setelah lahir kembali di dunia baru ini kerasa sangat santai, persis kayak impiannya. Tiba-tiba, muncul sesosok wanita mungil di depannya dan ngaku sebagai asisten spiritual yang bertugas buat bantu dia mulai ngerjain berbagai misi. Tapi si karakter utama langsung nolak mentah-mentah dan nyuruh dia pergi. Si asisten imut ini langsung sedih dan nanya kenapa dia ditolak. Padahal kan dia mau bantu cowok itu menguasai dunia kultivasi. Pemuda itu natap dia sambil bilang, kalau dia udah tahu belangnya sistem kayak gitu, biarpun kedengarannya keren. Aslinya itu cuma siksaan tiada akhir yang penuh drama peringkat dan orang-orang sombong di mana-mana. Di kehidupan sebelumnya, dia udah kerja keras sebagai kuda sampai mati. Masak sekarang setelah hidup lagi, dia harus diperbudak sama sistem. Gak bakal terjadi. Si asisten spiritual tetep maksa sambil mohon-mohon minta dikasih kesempatan dan janji bakal berusaha lebih keras lagi. Tapi pemuda ini tetap teguh sama prinsipnya buat gak bakal mau kerja lagi seumur hidup. Si asisten jadi bingung dan mikir apa inangnya nolak, karena dia kurang kerja keras, atau apa dia harus jadi jauh lebih kuat lagi. Setelah berhasilnya evolusi sistemnya, dia datang lagi dan bilang kalau sistem chat terkuat udah diperbarui, dan misi pertama buat pemula adalah jedotin kepala ke tembok. Makanya, dia minta cowok itu buruan bersiap buat terikat dengannya. Tapi sekali lagi si pemuda nolak, karena dia takut sakit, dan nyuruh si asisten cari orang lain aja. Dia ngerasa bahkan pas mau buang air aja gak bisa tenang gara-gara sistem yang super berisik dan ganggu banget ini. Si asisten gak menyerah dan nawarin pembaruan lain, yaitu gabung ke sekte pedang spiritual buat dapet hadiah eksklusif, tapi dia tetap nolak, dan nanya apa bedanya itu sama absen masuk kerja kantoran. Si asisten spiritual jadi makin sedih, dan heran kenapa dia selalu ditolak, sampai akhirnya dia mikir kalau ini semua, karena dia kurang maksimal. Dia nyoba sekali lagi, dan langsung nyamperin si pemuda. Tapi sebelum dia ngomong, langsung dipotong, karena malas dengerin. Nah, disinilah plotnya mulai di luar nalar. Dengerin nih, si asisten bilang sistemnya udah di-upgrade, jadi sistem rebahan tak terkalahkan yang paling mantap. Cukup terikat dengannya, dan dia bakal dapet hadiah melimpah ruah. Ini langsung bikin dia tertarik, dan mestiin apa dia gak salah dengar soal sistem rebahan ini. Si asisten ngeyain, karena ini emang sistem rebahan terbaik. Begitu mereka berdua terikat, dia bakal langsung jadi tak terkalahkan di dunia kultivasi cuma modal tiduran doang. Si pemuda ngerasa ini lumayan menarik tapi curiga jangan-jangan ini cuma trik biar dia mau terikat. Terus ujung-ujungnya malah disuruh kerja rodi sampai tepar kayak babi gemuk. Asistennya langsung angkat tangan buat bersumpah kalau dia gak bohong, dan kalau sampai nipu, dia rela sistemnya nge-freeze gara-gara error. Karena ngerasa sistem ini lumayan tulus, akhirnya si pemuda mikir buat nyoba aja dulu. Dia pun setuju, dan mutusin buat percaya sama si asisten kali ini. Begitu proses pengikatan dimulai, si asisten langsung ngasih selamat, karena inangnya udah berhasil terikat, dan langsung dapet hadiah pertama berupa potensi kaisar. Sekarang dia berada di tahap awal ranah kaisar Fanan. Si pemuda kaget banget dan nanya apa dia gak salah dengar, karena dia langsung loncat dari manusia biasa ke ranah kaisar. Si asisten spiritual lanjut ngasih pengumuman, kalau inangnya kedeteksi lagi napas. Jadi dia langsung dapat hadiah kenaikan ranah kultivasi beserta buah dao primordial. Dia langsung naik dari tahap pertama ke tahap kedua ranah kaisar. Si pemuda makin melongo, karena cuma modal napas doang bisa naik tingkat secepat ini, sistem rebahan ini beneran nyata. Tubuhnya mulai ngeluarin energi yang luar biasa dahsyat, sampai dia berteriak,
kalau sekarang dia gak perlu lagi nahan kekuatannya, karena udah ada di tingkat 2 ranah kaisar. Pancaran energi raksasa itu kerasa sampai radius beberapa kilometer, dan bikin geger orang-orang di kota. Salah satu pemuda ngerasain getaran itu, dan panik. Ngira, kalau sekte spiritual lagi dapat musibah besar. Pemuda lain langsung nyuruh buat bunyiin lonceng pemanggil 9 jiwa, dan ngumpulin semua tetul ke aula utama buat rapat darurat. Soalnya kekuatan sedahsyat ini, cuma dimiliki sama sosok kaisar baru yang muncul, dan kejadian kayak gini terakhir kali terjadi 500 tahun yang lalu. Makanya mereka harus gerak cepat buat nyelidiki dari sekte mana asal-usul kaisar baru yang super kuat ini. Sementara itu, di istana Xuanji dinasti Sang Agung, para peramal heboh karena baru aja ngeliat rahasia langit dan harus segera ngelaporin hal ini ke Sang Permaisuri. Nama kaisar baru ini adalah Wang yang dari sekte pedang spiritual yang punya sistem rebahan alias Tangping. Yang lagi duduk santai sambil ngebatin, kalau aja kehidupan sebelumnya seindah ini, pasti hidupnya bakal jauh lebih bahagia, karena dulu dia jomblo ngenes selama 26 tahun, tanpa pernah megang tangan cewek. Tiba-tiba Ying muncul dan bilang, kalau dia ngedeteksi keinginan inannya buat cari pasangan kultivasi. Si pemuda kagum banget dan gak nyangka, kalau sistem rebahan tak terkalahkan ini, bahkan bisa nyariin jodoh juga. Ying bilang dia udah pilihin target paling menarik buat dipilih, tapi si pemuda nolak, karena menurutnya, kalau harus PDKT dulu itu repot banget, sumpah ya, magernya si MC ini emang udah di level akut banget, apa-apa males. Ying juga ngingetin dia buat gak lupa klaim hadiah dari misi pasangan kultivasi itu. Yang jadi bingung dan minta sistem nunggu sebentar, karena dia bahkan belum ngedeketin siapapun, tapi kok udah dapat hadiah, tiba-tiba datang kabar, kalau Permaisuri Linlan dari dinasti Sang Agung mau nemuin kaisar yang di aula sekte. Ketua rapat nanya ke Tetua Baifan, apa ada anggota bernama Wang Yang, dan Fang bilang, dia belum pernah dengar nama itu. Fang bahkan udah meriksa seluruh arsip sekte dan gak nemuin nama itu. Orang di sebelahnya menduga kalau si pemuda mungkin murid rahasia, yang belum terdaftar di sekte pedang spiritual. Salah satu pemuda, yang hadir tiba-tiba ingat, kalau leluhur pendiri sekte mereka dulu punya guru bermarga Wang. Fang langsung berdiri dan berseru, kalau itu masuk akal banget. Jangan-jangan Wang yang ini adalah leluhur asli mereka yang sengaja menyembunyikan identitasnya demi melindungi sekte pedang spiritual selama ini. Pemimpin rapat langsung nyuruh Chung Fang buat nyambut Permaisuri. Sementara anggota sekte lainnya harus ikut, dia buat menyambut sang leluhur sambil berlutut. Gak lama kemudian, mereka nemuin si pemuda dan langsung berlutut memberi hormat pada sang leluhur. Yang jadi bingung dan nanya ke Ying, apa ini juga bagian dari hadiah sistem? Ying ngejelasin, kalau itu murni aksi spontan mereka dan gak ada hubungannya sama sistem dia sudah lay. Si pemuda mikir buat ikutin alur aja dan nyuruh mereka semua berdiri tanpa perlu bersikap kaku. Pemimpin kelompok yang menganggap yang sebagai leluhur agung bilang, kalau Permaisuri dinasti Shan ingin bicara dengannya. Dia bertanya apa yang tahu alasannya dan dengan santai yang menjawab, kalau sang Permaisuri mungkin ingin melamarnya. Gadis di kelompok itu langsung kaget dan heran bagaimana hal gila seperti itu bisa terjadi. Anggota lain juga shock berat dan saling bertanya apa mereka tidak salah dengar. Karena kejadian konyol begini memang belum pernah ada sejarahnya. Menatap mereka yang panik, yang cuma berkata karena sang Permaisuri sudah datang, dia harus segera pergi menyambutnya. Di tempat lain, sang Permaisuri duduk gelisah sambil bertanya-tanya, apa kaisar baru itu sengaja menolak menemuinya. Chang Feng menenangkan dan berkata sang pendiri sedang bermeditasi di balik gunung, jadi dia hanya perlu menunggu sebentar lagi. Begitu yang muncul, Permaisuri menyadari aura dan pakaiannya sama sekali tidak terlihat seperti seorang kaisar legendaris. Dia pun mulai curiga kalau ramalan dari Dewan Kerajaan mungkin saja keliru. Tiba-tiba yang sadar dia lupa ganti baju sebelum menemui Permaisuri. Dia langsung meminta Ying memberinya set perlengkapan dewai yang keren demi menjaga reputasi dan penampilannya. Ying menjawab bahwa misi pertemuan baru saja selesai dideteksi dan hadiah yang didapatkan adalah satu set lengkap sirah naga kekaisaran yang luar biasa gagah. Lin Lang terpana melihat jubah baru itu dan langsung yakin kalau yang memang kaisar sejati dengan tingkat kultivasi jauh di atasnya. Dia segera membungkuk hormat, memperkenalkan diri sebagai Lin Lang sang Permaisuri dinasti. Dia datang memohon bantuan dengan sangat rendah hati demi menyelamatkan dinasti Shang, yang pun terkejut, bertanya-tanya apa dia benar-benar Permaisuri tangguh
yang dulu berhasil menaklukkan 6 negara besar, yang menyuruhnya berdiri. Dia paham situasi sulit yang sedang dihadapi dinasti tersebut. Tapi yang mengingatkan bahwa dia sudah bertahun-tahun mengasingkan diri demi menghindari urusan duniawi. Sang permaisuri pantang menyerah dan menegaskan, jika yang bersedia menyelamatkan dinasti hebatnya, dia rela menerima syarat apapun. Pemuda tadi berpikir pengorbanan sang permaisuri luar biasa besar, tapi yang masih terlihat agak ragu. Melihat keraguan itu, Lin Lang langsung menawarkan dirinya sendiri sebagai jaminan jika sang kaisar tidak keberatan. Fang dan pemuda di sebelahnya sampai melongo tidak percaya. Bayangkan saja, permaisuri menawarkan dirinya sendiri. Jelas ini kabar paling menggemparkan di seluruh dunia kultivasi saat ini. Meski yang sangat tergoda dengan tawaran manis itu, dia cemas hal ini bisa memicu masalah besar nantinya. Namun tiba-tiba Ying memberitahu kalau permaisuri memiliki fisik Phoenix abadi yang sangat langka. Masih bingung, Yang bertanya pada sistem, apa hebatnya fisik Phoenix? Ying menjelaskan kalau kultivasi ganda dengan pemilik fisik Phoenix abadi bisa menaikkan tingkat kultivasi satu ranah insta. Sementara itu, sang permaisuri tetap bersikeras bahkan sampai mengucap sumpah demi Dao Surgawi. Jadi jika melanggar sumpah, dia akan terkena murka langit. Lagi pula, dia merasa Yang adalah pemuda yang sangat berbakat. Jadi dia sama sekali tidak keberatan melakukan pengorbanan besar tersebut demi dinasti. Yang menarik napas dalam-dalam, baiklah, jika situasinya begitu, maka sang permaisuri boleh memandu jalannya. Mendapat istri seorang permaisuri secara gratis adalah tawaran terbaik yang tak mungkin ditolak. Lin Lang langsung berlutut lagi, berterima kasih atas nama miliaran rakyat dinasti agungnya. Sementara itu, pemuda sekte mengingatkan Yang bahwa sekte pedang spiritual tidak bisa bertahan tanpanya. Jika musuh memanfaatkan kepergiannya, bencana mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya pasti akan melanda mereka semua. Ying mendeteksi bahwa ketua sekte memohon bantuan, begitu Yang setuju. Sistem langsung memberinya formasi 9 pedang spiritual surga. Yang membatin bahwa sistemnya ini sangat murah hati karena langsung memberi formasi pelindung tingkat kekaisaran yang langka. Dia menciptakan formasi itu di tangannya, membuat ketua sekte benar-benar terpukau melihatnya. Ia menjelaskan ini adalah formasi spiritual 9 surga yang akan menjamin keamanan sekte. Ribuan pedang lain mulai bermunculan dan langsung membentuk perisai raksasa yang menyelimuti seluruh sekte. Semua orang takjub melihat kemegahan formasi pertahanan tingkat kekaisaran yang sangat legendaris ini. Dengan perlindungan sekuat ini, sekte pedang spiritual pasti akan berjaya kembali. Karena kehebatan sang leluhur agung memang benar-benar di luar nalar manusia. Lin Lang mengamati dan berpikir bahwa formasi 9 pedang spiritual surga ini jauh lebih kokoh dibanding pertahanan kekaisarannya. Ternyata sang pendiri sekte ini memang sosok yang luar biasa hebat. Tiba-tiba King Yao berlutut di hadapan Yang, memohon agar diizinkan melayaninya secara langsung. Yang melirik ke arah permaisuri, yang wajahnya seketika merengut masam setelah mendengar permintaan berani gadis itu. Yang cuma bisa menghela napas satu lagi gadis yang mendekat, dan tempat ini malah terasa seperti medan perang yang makin rumit bagi kaum jomblo. Ying kembali memberi selamat, karena Liu Qingyao memiliki fisik spiritual resonansi yang hanya muncul 10.000 tahun sekali. Yang pun penasaran dan meminta sistem menjelaskan apa keunikan dari fisik spiritual langka tersebut. Sistem menjelaskan kalau pemilik fisik suci ini sangat setia, bisa diandalkan, perhatian, dan terhubung batin dengan tuannya. Mendengar itu, Yang bergumam kalau itu sih terdengar seperti fisik suci pelayan idaman. Hal itu dibenarkan oleh Ying, yang akhirnya menerima King Yao di sisinya, membuat gadis itu sangat gembira dan langsung berterima kasih. Yang tertawa lebar sambil berpikir, memiliki pelayan cantik di sisinya, ternyata lumayan juga. Sementara itu, ketua sekte merasa lega, karena sang leluhur agung rupanya masih menghargai hubungan lama mereka. Masa depan King Yao pun terjamin. Sang permaisuri lalu memanggil kereta Phoenix miliknya. Tiba-tiba sebuah kereta melayang megah di langit, membuat semua orang terpana melihat kereta Phoenix pelangi legendaris kelas immortal. Nilai harta karun ini setara dengan pusaka tingkat kaisar yang sangat langka. Yang menatapnya kagum, indah sekali, di kehidupan sebelumnya. Dia bahkan tidak punya mobil. Melihat keinginan tuannya, Ying segera memberi selamat, karena berhasil memperoleh kereta mewah. Seketika muncul kereta perang naga kekaisaran ke-6 lengkap dengan para pengawalnya yang gagah. Begitu kereta mendarat,
dua penjaga langsung memberi hormat pada tuan baru mereka. Orang-orang gempar menyaksikan kemunculan kereta legendaris tingkat kaisar ini, yang lalu mempersilakan calon istrinya masuk terlebih dahulu. Setelah mereka bertiga naik ke dalam kereta mewah tersebut, yang langsung memerintahkan untuk segera berangkat menuju wilayah dinasti Sang Yang Agung. Sementara di sana, seorang wanita berjuang keras mempertahankan formasi pelindung sambil meminta semua orang tetap tenang, meski harus mengorbankan seluruh kultivasi mereka. Mereka wajib bertahan sampai sang permaisuri kembali. Namun para penduduk panik dan berteriak menyuruh semuanya lari, karena musuh hampir menjebol pertahanan mereka. Di luar, dua kultivator tangguh terus menggempur pelindung tersebut. Jiang Yunxi, salah satu dari 4 jenderal Zuan Yul, mengeluh kesal karena formasi lemah ini sangat menjengkelkan untuk dihancurkan. Namun Song Tie, jenderal lainnya, menyahut bahwa taktik cerdas sang permaisuri di luar dugaan mereka. Yunxi bingung dan menanyakan alasannya. Tie menjelaskan permaisuri sengaja memperkecil radius di ibu kota agar formasi pertahanan kekaisaran menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Dia menyuruh Yunxi menyerang formasi pelindung, sisanya biar dia yang bereskan. Wanita penjaga formasi tadi mulai mencapai batasnya dan meminta maaf karena tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Tie pun mengaktifkan jurus kebangkitan naga untuk menyerang, namun tiba-tiba mereka merasakan aura pedang yang sangat kuat. Mereka mendongak dan melihat yang bersiap menyerang balik. Yunxi berteriak kesal menanyakan, siapa orang bodoh yang berani mengganggu urusan mereka. Di sisi lain, Tie langsung ciut dan mendadak sopan pas lihat ada 6 naga penarik kereta. Jelas saja, yang ada di dalam pasti sosok yang luar biasa sakti. Dengan sangat santun, dia bertanya siapa sosok misterius di hadapan mereka ini. Lin Long pun langsung memperkenalkan sang karakter utama sebagai Kaisar Wang yang dari sekte pedang spiritual. Tapi Yunxi malah tetap songong dan bertanya dengan nada meremehkan tentang sekte apa itu. Dia mengejaknya sebagai sakti gurem kelas 3 yang tidak penting. King Yao langsung naik darah mendengar hinaan tersebut dan berteriak marah karena sektinya direndahkan. Yunxi dengan santai membalas bahwa bocah ingusan di ranah Nasren Soul tidak punya hak untuk bicara setara dengan para penguasa di ranah Emperor. Tiba-tiba Ying memberitahu Wang Yang kalau penghinaan sekte itu justru mendatangkan berkah berupa hadiah teknik stelar langit dan bumi. Wang Yang pun langsung tertawa kencang dan meminta mereka berdua memberikan penawaran menarik. Yunxi yang masih kesal langsung berteriak kencang menanyakan memangnya dia, siapa berani-beraninya menuntut kesepakatan dari mereka. Berbeda dengan Yunxi, Tie yang menyadari situasi langsung menyuruh rekannya tenang. Dia menyapa Wang Yang dengan sebutan rekan kultivator dan menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan tugas untuk membawa sang permaisuri. Jadi dia meminta dengan sangat sopan agar Wang Yang tidak ikut campur. Bukannya mundur, Wang Yang malah melepas aura mengerikan dan menantang balik. Ying mendeteksi niat membunuh inangnya yang melonjak dan langsung memberi hadiah instan berupa penguasaan penuh teknik stelar langit dan bumi hingga tingkat maksimal. Tie memperingatkan, jika begitu caranya, jangan salahkan mereka kalau harus bertindak kejam. Wang Yan yang santai langsung menyuruh Ying menjelaskan fungsi dari teknik stelar barunya itu. Ying menjelaskan bahwa jurus sakti ini mampu menyerap semua serangan dari ranah yang sama dan memantulkannya kembali dengan kekuatan 2 kali lipat. Paham cara kerjanya? Wang Yang langsung menatap mereka dengan sombong. Nah, kalian dengar sendiri betapa angkuhnya karakter utama kita ini. Dia bilang mereka tidak pantas membuatnya bergerak. Jadi dia akan diam saja menerima 3 serangan gratis kalau mereka bisa menyentuhnya. Sang permaisuri boleh dibawa pergi. Lin Long mulai panik dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan sang kaisar. King Yao juga memohon agar gurunya tidak nekat karena kedua musuh itu sangat kuat. Tapi Wang Yang langsung menyuruh mereka diam dan tidak usah cemas. Dia menjamin kedua orang itu tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Yunxi bersiap menyerang sambil sesumbar jika Wang Yang sanggup menahan 3 serangannya. Mereka akan pergi. Wang Yang cuma menjawab singkat silakan mulai. Saat meluncurkan serangan pertama, Yunxi langsung tersantak kaget karena menyadari 90% kekuatannya mendadak lenyap begitu saja. Sadar musuhnya punya trik hebat. Dia menolak ciut dan mencoba menyerang lagi menggunakan jurus andalannya yang mengerikan yaitu tinju dewa bentuk ketiga tinju naga pembelah kehampaan. Serangan itu dahsyat luar biasa, tapi tetap saja hasilnya nihil di hadapan sang karakter utama. Wang Yang mengejek, apakah cuma itu kemampuan terbaik mereka dan apakah gelar ranah agung mereka cuma sekadar pajangan belakang? Yunxi makin murka merasa dihina.
Ti yang panik langsung melarang rekannya menyerang lagi, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Yunci langsung berubah wujud dan mengerahkan jurus telapak Buddha Dewa Pelindung Raja Surgawi. Wang Yang dengan santai mengaktifkan wujud pelindung dari teknik stellar miliknya. Serangan telak mendarat sempurna. King Yao takjub melihat kehebatan sang guru leluhur. Permaisuri pun menyadari kekuatan Wang Yang yang mampu menahan serangan level kaisar dengan mudah pasti sudah melampaui ranah emperor biasa. Wang Yang mengaktifkan efek pantulan, Yunci langsung menerima kerusakan 2 kali lipat dan nyaris pingsan seketika. Ti bergegas menahan rekannya yang babak belur, tapi Yunci yang keras kepala masih berteriak tidak terima dan menuduh Wang Yang memakai trik curang. Dia bahkan menuntut 3 kesempatan menyerang lagi. Ti memintanya berhenti bertindak bodoh, karena tubuhnya sudah terluka parah. Wang Yang mendekat dan berkata karena Yunci sudah gagal, sekarang giliran Ti yang boleh mencoba menyerangnya. Ti menolak tawaran itu dan berterima kasih, karena Wang Yang sudah berbaik hati mengampuni mereka. Dia berjanji akan memegang ucapan mereka sebelumnya, untuk segera mundur saat itu juga. Begitu kedua orang itu pergi, King Yao cemas dan bertanya, apakah gurunya terluka? Wang Yang menenangkannya dan bilang dia baik-baik saja tanpa goresan sedikit pun. Permaisuri langsung memujinya setinggi langit, karena teknik pertahanannya yang luar biasa hebat. Wang Yang berterima kasih, dan menganggapnya biasa saja. Linlong menegaskan, bahwa dinasti mereka sekarang berhutang budi besar pada sang permaisuri, sehingga dia merasa sangat bersyukur atas semua bantuan ini. Mereka akan mengadakan perjamuan makan malam mewah di Istana Kekaisaran, dan dia sangat mengharapkan kehadiran rombongan Wang Yang di sana. Wang Yang tidak bisa menolak undangan langsung dari sang permaisuri. Begitu mereka tiba di dalam wilayah sekte, semua orang langsung berkumpul untuk menyambut kedatangan sang pemimpin tertinggi. Permaisuri menjelaskan bahwa sosok di sampingnya adalah Kaisar Wang Yang dari sekte pedang spiritual, yang sebentar lagi akan dinobatkan sebagai penguasa agung dinasti Shang. Semua orang terkejut mendengar kabar luar biasa ini. Begitu tahu Wang Yang akan menjadi penguasa baru, mereka langsung berlutut memberi hormat. Namun, Wang yang sebenarnya masih kebingungan segera berbisik bertanya pada asistennya tentang jabatan apa itu sebenarnya. Ying mengucapkan selamat, karena inangnya telah bersedia mengayomi rakyat dinasti Agun, yang secara otomatis membuatnya berhasil mengumpulkan poin jasa. Kesal, karena tidak paham, Wang yang menanyakan, apa maksud dari poin jasa itu? Dia curiga sistemnya sengaja menambahkan misi rahasia tanpa persetujuannya. Dia mengancam akan mencari cara memutuskan ikatan, jika Ying tidak segera jujur. Ying ketakutan, dan membantah tuduhan itu. Tapi Wang yang tetap jengkel, dan menuntut penjelasan lengkap tentang konsep poin jasa tersebut. Karena hal seperti itu sangat tidak lazim di dunia kultivasi biasa. Ying memohon, agar inangnya tenang dulu, dan membiarkannya menjelaskan semuanya. Setelah dilepaskan, dia menerangkan bahwa poin jasa tercipta dari rasa kagum dan kerja keras tulus demi menolong orang lain. Berbuat baik, menyelamatkan nyawa, atau mengabdi pada negara bisa menghasilkan poin berlimpah. Wang yang terkejut, bisa gitu ya? Jadi orang baik, ternyata malah bikin dia makin sakti tanpa repot bertarung. Kalau memang begitu, buat apa repot-repot latihan keras? Ying menjelaskan bahwa mengumpulkan harapan rakyat jelata itu tidak mudah. Namun para raja atau pejabat tinggi bisa mengumpulkannya dengan sangat cepat karena mereka dihormati banyak orang. Jika dia menggunakan poin jasa untuk membentuk wujud pelindung Dharma, dia bisa langsung melompati batas kekuatan ranah Nasten Sun sejak awal mula. Wang yang akhirnya paham dan menduga sang permaisuri juga membentuk wujud pelindungnya lewat cara yang sama. Namun Ying membantah, karena sang permaisuri merupakan seorang kultivator ganda yang sangat langka. Melihat Wang yang melamun dengan wajah serius, Linlong bertanya, apakah dia kurang menyukai suasana ibu kota? Wang yang menggeleng pelan, dan beralasan dia hanya sedang bernostalgia tentang masa lalunya. Dalam hati, dia merasa nilai keberadaan sang permaisuri ini terus melonjak tinggi. Sepanjang jalan di ibu kota, para penduduk berlutut mendoakan mereka umur panjang, karena kagum pada aura dewa sang penyelamat kota. King Yao yang terus mencuri pandang berpikir bahwa guru barunya ini sangat tampan. Dia bertekad untuk selalu setia mendampinginya, meskipun hanya sebagai seorang pelayan biasa. Tiba-tiba seorang pria berlutut di depan permaisuri hingga membuatnya cemas. Pria itu melaporkan bahwa sang penasihat agung harus dipulangkan ke paviliun rahasia langit. Wang yang menenangkan Linlong dan menyarankan agar mereka menjenguknya terlebih dahulu. Dia meminta maaf karena sempat panik.
Wanita tanggul yang tadi mempertahankan formasi pelindung itu ternyata adalah sang penasihat agung. Di dalam kamar, banyak orang menangis di dekat ranjang memohon agar sang penasihat agung bertahan melewati masa kritisnya. Permaisuri membuka pintu sambil meminta maaf karena dia terlambat datang menyelamatkannya. Sang penasihat menatap Lasu dan menegur pelan agar memanggilnya dengan gelar resmi saat di depan umum. Wang yang memandangnya iba, merasa sangat menyayangkan jika wanita secantik ini harus kehilangan nyawanya begitu cepat. Sang penasihat berterima kasih karena Wang yang telah menyelamatkan nyawa permaisuri beserta dinasti mereka. Lin Long langsung berteriak menyuruh para pengawal segera memanggil tabib sakti demi menyembuhkannya. Tapi sang penasihat menolak dan bilang itu percuma karena dalam kondisi sekaratnya saat ini, hanya pil reinkarnasi 9 siklus dari alam abadi superior yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba Yingxi System muncul lagi dan mendeteksi ada orang yang butuh pertolongan, sehingga sang tuan rumah langsung dihadiahi pil reinkarnasi 9 siklus tingkat tertinggi. Si karakter utama cuma bisa menghela napas, karena sistem ini tahu saja cara bikin masalah. Sambil memegang pil itu, dia sempat bimbang haruskah dia menyimpannya, atau langsung memakainya, demi menyelamatkan wanita malang itu. Akhirnya yang menyuruh sang permaisuri tidak perlu sedih lagi, karena dia punya pil penyelamat itu. Baginya, menyelamatkan nyawa adalah hal utama, apalagi sayang sekali jika wanita secantik itu harus mati. Permaisuri Lin Lang merasa sangat tersanjung dan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena pil itu luar biasa berharga. Sementara dua murid lainnya sangat gembira melihat guru mereka akhirnya bisa selamat. Begitu Lin Lang memasukkan pil itu ke mulut sang penasihat agung, dia langsung tersadar dan seketika energi raksasa mulai meluap-luap di dalam tubuhnya. Yang sendiri sampai kagum melihat efek instan dari obat dewa alam abadi superior itu. Dengan penuh kekhawatiran, Lin Lang langsung bertanya, apakah gurunya baik-baik saja, karena tampaknya tingkat kekuatannya baru saja melesat naik. Sambil mendekat, sang penasihat membungkuk hormat mengucapkan terima kasih kepada Yang. Berkat pil ajaib pemberiannya, semua lukanya kini pulih total bahkan dia berhasil menerobos ke tingkat menengah ranah Raja Abadi. Yang dengan santai menyuruhnya, tidak perlu berlebihan, karena ini cuma masalah kecil. Tiba-tiba saja, seorang prajurit masuk ke ruangan, dan mengabarkan kepada sang permaisuri, bahwa perjamuan makan malam sudah siap disajikan. Tanpa ragu Lin Lang mengajak Yang untuk ikut berpesta. Namun, saat sudah duduk di meja perjamuan, Yang sedikit cemas, karena dia belum pernah menyentuh alkohol, sejak bereinkarnasi ke dunia ini, dia penasaran sekuat, apa efek arak di sini. Tapi tenang saja Yin langsung mendeteksi bahwa tuannya akan minum alkohol. Dia langsung menghadiahi Yang teknik tingkat kaisar bernama Chi Naga Anggur. Jurus ini luar biasa hebat, karena mampu mengubah alkohol, khasiat obat, bahkan racun menjadi Chi murni yang mempercepat reaksi tubuhnya. Momen ini kocak banget dia malah senang, karena sekarang bisa makan, dan minum sepuasnya tanpa beban. Permaisuri berdiri mengangkat cawan pertama atas nama pribadi dan pavilion rahasia surgawi, berterima kasih atas pil penyelamat itu. Setelah meminumnya habis, dia menuangkan cawan kedua dan mempersembahkannya atas nama seluruh rakyat dinasti agung. Dia bersulang demi sang kaisar agung yang telah menyelamatkan negeri mereka, dan lewat cawan ketiga, dia menobatkan Yang sebagai penguasa tertinggi yang akan memimpin jalannya dinasti San mulai hari ini. Semua orang yang hadir langsung shock mendengar keputusan itu. Meski sangat mendadak, pengumuman ini berarti dinasti Shang kini memiliki dua ahli tingkat kaisar, sekaligus membuat siapapun tidak akan berani meremehkan mereka lagi. Lin Lang kemudian meminta semuanya diam, karena dia dan sang penasihat agung sudah menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahannya dengan Yang. King Yao langsung menyela, karena urusan besar ini tak boleh terburu-buru. Tapi Lin Lang menegaskan dia sudah mengucap sumpah surgawi hanya akan menikah dengan Kaisar Yang. Jadi, hak apa yang dimiliki seorang junior sepertinya untuk menentang? King Yao tetap teguh berdiri dan menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat melarang pernikahan gurunya itu. Dia hanya ingin menekankan bahwa pernikahan butuh ritual dan upacara yang layak. Jika semua diatur dinasti Shang, itu seolah-olah menandakan sekta pedang spiritual telah menelantarkan sang guru leluhur. Lihat deh si karakter utama kita malah santai minum anggur sambil menikmati drama dua cewek cantik ini. Baginya, tontonan gratis yang seru ini membuat perjalanannya terasa sangat sepadan. Sistem Ying malah ikut mengganggu
dan bersiap menyiapkan hadiah pernikahan yang sangat spesial untuk sang tuan rumah. Yang menyuruh asistennya diam karena pernikahan ini bahkan belum pasti. Jadi kenapa dia yang heboh? Tiba-tiba saja, seorang pengawal masuk mengabarkan bahwa Perdana Menteri Ciri dinasti Xuanyue yang bernama Qi Wenyue telah datang untuk menemui sang ahli hebat. Permaisuri langsung berdiri ketakutan karena tidak menyangka musuh akan mengirim Qi Wenyue seolah takdir memang menginginkan dinasti sang hancur lebur tanpa sisa. Yang dengan tenang bertanya sekuat apa tingkat kultivasi Perdana Menteri yang sangat mereka takuti itu. Sang penasihat menjelaskan bahwa dinasti Xuanyue yang telah berdiri 1000 tahun memiliki kekuatan tempur luar biasa dengan 1 kaisar, 2 menteri, dan 4 jenderal yang semuanya ahli tingkat kaisar. Qi Wenyue ini adalah menteri kiri mereka, tapi yang tetap santai dan heran kenapa mereka sepanik itu, padahal musuh cuma di ranah kaisar. Lin Lang menjelaskan bahwa pria itu mengerikan, bukan karena kekuatan fisiknya melainkan karena dia adalah ahli strategi nomor 1 yang sangat cerdik dan tidak pernah sekalipun gagal dalam misinya. Penasaran, yang menanyakan tingkat kekuatan asli Qi Wenyue kepada Ying. Namun sang sistem meminta maaf karena informasi itu berada di luar jangkauan radar pemantauannya saat ini. Dia memintanya tak khawatir karena mereka akan segera bertemu. Anehnya, tetap tidak ada satupun orang yang melangkah masuk ke dalam aula. Yang menduga ahli itu sengaja memandang rendah dirinya. Melihat situasi makin berbahaya, Lin Lang mendesak Yang untuk segera pergi dan tidak usah ikut campur lagi dalam masalah dinasti Shang. Karena jika sampai terjadi apa-apa, dia takut baru bisa membalas budi baik yang di kehidupan selanjutnya. Namun sang penasihat langsung menegur permaisuri. Karena jika mereka membiarkan Yang pergi sekarang maka miliaran nyawa rakyat di dinasti ini dipastikan akan langsung menghadapi kehancuran total. King Yao juga memperingatkan gurunya bahwa dinasti Xuanyue sangat berbahaya dan mengajaknya pulang ke sekte. Yang hanya mengeluh karena baru minum sedikit saja sudah ada pengacau yang datang merusak suasana hatinya. Baru saja Yang ingin berbicara dengan permaisuri, sang penasihat agung tiba-tiba maju dan langsung berlutut memohon belas kasihan Yang untuk bersedia menyelamatkan dinasti Shang di saat genting ini. Seketika seisi ruangan ikut bersujud dan memujinya setinggi langit, menganggap kemurahan hati Yang sebagai berkah sekaligus penyelamat terbesar bagi seluruh rakyat mereka. Yang merasa dirinya kurang cepat bertindak, sehingga tak bisa menghindar lagi. Sementara itu, permaisuri memarahi rakyatnya karena memaksa Yang statusnya hanyalah seorang tamu kehormatan di sini. Sambil tersenyum, Yang menenangkannya agar tidak marah, karena urusan Perdana Menteri ini bukanlah hal sulit. Dia berjanji akan menyelesaikannya dan segera kembali secepat mungkin. Lin Lang sangat gembira mendengarnya dan berjanji akan menyiapkan penyambutan terbaik untuk merayakan kemenangan mutlak sang Kaisar Agung sekembalinya nanti. Sementara di luar formasi pertahanan, Qi Wenyue mulai kehilangan kesabaran dan bersiap melancarkan serangan dahsyat karena menganggap dinasti ini menolak bekerja sama. Namun tepat sebelum dia menyerang, Yang datang menghampirinya dan menyuruhnya berhenti. Qi Wenyue bertanya apakah dia adalah Kaisar Yang. Namun, Yang merendah dan mengaku hanya kultivator biasa yang tak pantas mendapat perhatian sang menteri kiri. Tokoh agung ini sangat terkesan karena pemuda di depannya ini mampu menghancurkan tubuh bela diri legendaris Yongxi hanya dengan sekali serang, namun sikapnya tetap sangat rendah hati dan tenang. Dia sangat memuji karakter yang begitu hebat, namun tetap bersahaja. Lalu langsung menawarkan posisi tinggi di dinasti Xuanyue, berjanji bahwa Yang akan mendapatkan kekuasaan serta jabatan yang setara dengannya. Namun Yang menolak tawaran itu dengan halus beralasan bahwa dirinya hanyalah orang gunung yang kasar dan tidak pantas menerima kemewaan serta gaji sebesar itu. Lagi pula, Yang menambahkan bahwa Qi Wenyue pasti cukup bijaksana untuk menyadari bahwa tidak ada gunanya merusak hubungan baik yang sudah terjalin antara dinasti Xuanyue dan Shang. Wenyue bilang permaisuri Linlong sudah menghancurkan 6 kerajaan berturut-turut dan membantai banyak orang. Jadi mereka cuma membela keadilan, si protagonis pun setuju. Tapi dia menegaskan walau penyatuan 6 negara itu brutal, sejak saat itu tidak ada perang lagi, dan itu jasa besar. Wenyue memuji kecerdasan berdebat si protagonis yang luar biasa. Sayangnya, dia punya perintah untuk menangkap sang permaisuri yang menegaskan dia sangat menghormati Wenyue. Tapi hari ini, mereka hanya ingin mengobrol santai tanpa memicu adanya keributan. Wenyue menjelaskan
Kalau konflik dua negara tidak bisa dihindari, tapi jika si protagonis punya solusi lain, silakan saja bicarakan sekarang juga. Yang setuju dan berkata, kalau pertarungan antar ksatria tidak melulu harus pakai pedang, tapi bisa juga diselesaikan lewat adu kata-kata saja. Wen Yuan mengingatkan, kalau nanti kalah debat, jangan coba-coba bilang ini tidak adil. Padahal si protagonis sudah berencana memakai puisi Tiongkok untuk membantai lawannya. Wen Yuan lalu membuat taruhan, jika si protagonis sampai menang, dia berjanji tidak akan pernah ikut campur lagi dalam urusan sang permaisuri. Tapi tunggu dulu si yang baru sadar kalau lawannya ini rada gak masuk akal, soalnya dia sendiri mana bisa main catur Go yang mikirnya harus super ribet itu. Ying memperingatkan sistem AlphaGo sudah aktif karena protagonis mau main Go, yang langsung bertanya, apa ini sistem game yang sama seperti di bumi? Ying membenarkan, tapi ini versi asli yang sudah diupdate. Dengan ini, dia bisa membantai pemain terbaik dunia, bahkan jika memberi keuntungan 3 batu di awal. Mendengar itu, si protagonis langsung merasa lega dan sesumbar kalau kemampuannya sekarang sudah bisa mendominasi sisi dunia ini dengan mudah. Dia pun menerima tantangan itu dan meminta Wen Yuan jalan duluan. Wen Yuan kaget dan bertanya apa dia serius memberikan giliran pertama padanya. Yang menjawab dia bahkan boleh jalan 2 langkah duluan. Wen Yuan merasa tersinggung dan bertanya apa protagonis sedang menghinanya. Padahal keahlian caturnya sudah melegenda di seluruh alam. Yang tetap fokus dan menegaskan kalau ucapan seorang pria tidak bisa ditarik kembali, jadi jika lawannya menang, dia siap menerima hukuman apa saja. Wen Yuan setuju lalu mempertaruhkan pedangnya. Jika dia kalah, pedang Moyun Tianzu itu akan jadi milik protagonis dan dia akan langsung pergi dari sana. Ying memperingatkan, kalau sistem sedang memuat data permainan, tak lama, sistem menghitung langkah putih dan menyimpulkan peluang kemenangan mereka berada di angka 99,9%. Si protagonis takjub melihat kecerdasan sistem ini, dan tampaknya dia memang benar-benar akan menang mudah sekarang. Sementara itu, warga yang menonton dibuat heran dan bertanya-tanya apakah Kaisar benar-benar menantang sang Perdana Menteri Kiri main Go, karena ini sangat mustahil dimenangkan. Saat Wen Yuan melawan dinasti Xuanyu sendirian, dia membantai 18 pemain nasional sekaligus. Jadi kemampuannya memang sangat mengerikan. Permaisuri langsung menegur semua orang dan menyuruh mereka diam, karena Kaisar pasti akan menang mutlak. Cheng Yao berpikir, kalau sang guru leluhur mungkin saja menang, membuktikan kalau kemampuannya memang serba bisa di segala bidang. Sang penasihat masih ketakutan karena protagonis melawan pemain tingkat atas dan bahkan memberi keuntungan 2 bidak di awal. Ini belum pernah terjadi dan dia hanya bisa berharap semuanya lancar. Di tengah permainan, Wen Yuan tidak percaya karena setiap langkah si protagonis dipenuhi teknik luar biasa yang merasa puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Wen Yuan masih tidak percaya kalau dia bisa kalah, padahal sudah diberi keuntungan 2 batu di awal. Keahlian catur protagonis benar-benar tiada tandingannya. Orang-orang mulai cemas dan bertanya-tanya kenapa sang menteri belum juga mengirim sinyal apapun. Mungkinkah dia terlalu asik menikmati permainan itu? Faktanya Wen Yuan sudah terpojok dan kebingungan karena si protagonis bisa membaca semua langkahnya. Terlebih lagi, dia heran kenapa pikiran protagonis tampak tidak fokus. Mungkinkah dia sudah tahu rencana aslinya? Yang melangkah lagi dan berkata, kalau permainan sudah berakhir, tidak lupa dia berterima kasih atas kesempatan terhormat untuk bertanding melawan ahli catur seperti dirinya. Wen Yuan terus mempertanyakan, bagaimana mungkin dia bisa kalah telak begini, yang sendiri agak merinding melihat reaksi shock luar biasa dari lawannya tersebut. Aduh, kalian ngerasa gak sih dramanya berlebihan, padahal yang cuma mikir ini kan cuma game biasa, kenapa juga musuhnya harus sampai shock berat kayak gitu? Yang menyelamati protagonis, karena lewat permainan tadi, jiwa lawannya terluka parah hingga ranah kekuatannya unlock ke tingkat Raja Abadi, yang jadi bingung dan merasa ada yang tidak beres. Ying membenarkan kalau ada error sistem sehingga hadiah tidak bisa didapatkan. Si protagonis langsung protes apa ini semacam lelucon garing yang ingin membuatnya mati ketawa. Saat yang kembali berterima kasih atas permainan tadi, tiba-tiba Ti dan seorang pria muncul melakukan serangan mendadak hingga memicu ledakan dahsyat di sana. Beruntung si protagonis sudah memasang pelindung, sehingga tidak terluka sedikit pun. Si pria jenggotan menduga ada tameng cangkang kura-kura yang melindungi protagonis.
jadi mereka harus menyerang dari sudut lain. Mereka bersiap menyerang lagi, tapi si protagonis sudah kehilangan kesabaran dan memperingatkan kalau mereka sedang mengantar nyawa. Jadi jangan salahkan jika dia bertindak kasar. Menggunakan teknik bintang langit dan bumi, dia mementalkan mereka berdua, lalu meluapkan kekuatan besar yang membuat si pria jenggotan syok setengah mati karena tidak percaya. Wen Yuan langsung menengahi mereka dan menyuruh kedua penyerang itu mundur. Dia meminta maaf kepada protagonis karena sudah terlalu sombong dan berterima kasih atas pelajaran berharga hari ini. Sesuai janji, mereka akan segera pergi dari sana. Yang berterima kasih atas pengertiannya dan berkata sampai jumpa lain waktu tanpa perlu ada salam perpisahan yang rumit. Si pria jenggotan kesal dan mempertanyakan kenapa sang menteri kiri malah tidak membantu mereka untuk melenyapkan ancaman besar bagi kaisar mereka itu. Wen Yuan menegaskan kalau yang sangat sulit ditebak dan kemampuannya mungkin sudah mencapai ranah dao strategi. Si jenggotan tetap bingung, apa hebatnya cuma jago main catur go. Wen Yuan menjelaskan kalau itu bisa jadi tanda ranah seorang bijak dao surgawi. Lalu bertanya, apa dia paham maksud dari hal itu. Si jenggotan terperangah karena merasa itu tidak mungkin. Tapi Wen Yuan sadar betul siapa yang mereka hadapi. Jadi mereka harus segera pulang untuk membujuk kaisar agar tidak mencari gara-gara dengan dinasti Shan. Jika sampai membuat pria itu murka, akibatnya bakal sangat mengerikan. Saat si protagonis sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota, Ying tiba-tiba berteriak ketakutan sambil gemetaran seolah ingin keluar dari sistem. Si protagonis heran dan mengira Ying sedang sakit perut, tapi tiba-tiba sistem memunculkan sebuah kristal yang baru saja selesai dimurnikan, yang bertanya kristal apa gerangan itu karena bentuknya biasa saja. Ying menjelaskan kalau itu adalah pecahan dao surgawi, dan sehebat apapun bakat seorang kultivator, jika tidak bisa memahami pecahan dao surgawi ini, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang bijak dao. Si protagonis paham, lalu mulai memahaminya, memicu energi raksasa yang langsung terdeteksi oleh seorang pria dari jarak beberapa kilometer. Dia heran apa itu pecahan dao surgawi, padahal perebutan dao agung belum dimulai. Bagaimana bisa pecahan tersebut sudah muncul mendahului waktu? Kejadian ini bikin dia cemas banget, soalnya kalau serpihan dao surgawi sampai muncul ke dunia, itu tandanya era kekacauan besar bakal segera melanda mereka semua. Di sisi lain, seorang gadis mulai penasaran siapa yang bakal dapatin serpihan itu. Setelah penantian yang sangat lama, dua orang di dekatnya juga ikut berkomentar. Bahkan salah satunya curiga kalau ini semua cuma jebakan licik temannya. Tapi temannya langsung membantah, karena serpihan itu adalah jalan menjadi seorang sage. Jadi mana mungkin dia melewatkannya. Sementara itu, yang dipindahkan ke tempat asing dan mulai bingung dengan lingkungan sekitarnya. Sistem menjelaskan kalau tempat itu adalah altar dao surgawi di dalam samudra kesadarannya. Serpihan tersebut harus ditaruh tepat di tengah piringan supaya yang bisa membangkitkan seluruh kekuatan dahsyatnya. Nah, coba kalian lihat ini. Begitu yang menaruh serpihan itu ke altar, si raksasa langsung meledak hebat dari sana. Levelnya langsung melesat naik, sampai mencapai jalur strategi peringkat 9 kebijaksanaan tersembunyi. Dia sangat kagum, karena selain tingkat kultivasi berevolusi, dia juga berhasil menguasai tingkat baru dari dao surgawi. Ying menjelaskan, kalau peringkat 9 kebijaksanaan tersembunyi memberinya 3 batu hitam dan 3 batu putih, yang masing-masing menyimpan peluang luar biasa. Yang masih kebingungan dan bertanya apa maksud dari peluang itu, serta apakah gunanya untuk pemain internal atau eksternal. Dia meminta sistem menjelaskan dengan lebih detail. Ying bilang ini bukan soal tipe bermain, karena sekarang yang sudah menjadi penguasa permainan, dia bisa memakai batu-batu itu untuk membantu atau menjatuhkan orang lain. Gelar baru ini terdengar sangat keren di mata Yang. Sistem menambahkan, kalau seorang master catur menjadikan dunia sebagai papan permainan dan semua orang sebagai bidaknya, kesal karena terlalu bertele-tele. Yang langsung memotong penjelasan itu dan menanyakan kemampuan tempur lainnya. Ying menjelaskan kalau sekarang yang kebal terhadap teknik penekanan musuh dari tingkat yang sama, bahkan bisa menetralkan tekanan tingkat kaisar dari makhluk agung. Yang agak kecewa mendengarnya, soalnya di komik yang biasa dia baca, sang karakter utama biasanya bisa membantai lawan dari tingkat kultivasi mana saja, jadi kemampuan ini terasa biasa saja baginya. Begitu kembali ke kota, sang permaisuri langsung berlari menghampirinya
sambil memuji kehebatan bermain caturnya yang luar biasa. Baginya, sang suami benar-benar sosok yang penuh kejutan, yang menjelaskan kalau mental Wen Yuan hancur akibat kekalahan telak itu, membuat tingkat kekuatannya merosot drastis menjadi raja abadi. Jadi dia tidak akan mengacau di dinasti Shang untuk waktu dekat. Sekali lagi, semua rakyat bersorak gembira sambil mendoakan umur panjang bagi tuan baru mereka. Lin Lang bahkan menyuruh pelayan membawakan banyak anggur untuk merayakan kepulangan kemenangan sang suami tercinta. Yang melempar satu bidat catur ke atas, langsung memperkuat formasi pelindung kekaisaran. Ying pun memberi selamat, karena sekarang mereka berdua sudah terhubung. Ditambah lagi, sistem memberinya hadiah teknik pedang tingkat suci, bernama pedang 9 kesengsaraan. Penasihat agung menyadari, ada yang aneh dan bertanya kenapa formasi pelindung kekaisaran tiba-tiba berubah. Di saat itulah, yang akhirnya paham fungsi batu putih, yaitu mengendalikan orang lain, seperti bidak catur. Dia bahkan sempat membayangkan istrinya, memakai baju seksi sambil malu-malu, sambil tersenyum, yang menenangkan penasihat agung, dan menjelaskan, kalau dia baru saja memperkuat formasi pelindung istana. Kecuali ada master dari tingkat tertinggi yang menyerang, formasi pelindung ini bakal sanggup menahan semua musuh. Semua orang menyadari kalau formasi tersebut memang jauh lebih kuat sekarang. Mereka merasa sang kaisar baru ini benar-benar sosok misterius yang sulit sekali ditebak kemampuannya. Sementara itu di dinasti tetangga, seorang pria sedang minum anggur sambil keheranan karena menteri ciri yang terkenal licik pun bisa kalah. Sebuah laporan penting segera dikirimkan kepada kaisar, memperingatkan kalau pelindung kuat bernama Yan yang dibawa permaisuri Lin Lang itu sangat berbahaya. Dia sangat berharap sang kaisar bersedia menghentikan sementara rencana penyerangan ke dinasti Shang. Sosok kaisar itu tidak lain adalah Kaisar Xuan Yue. Mendengar itu, Xuan Yue langsung murka dan menggebrak meja dengan keras. Dia berteriak kesal karena dinasti kecil seperti Shang saja gagal mereka hancurkan. Dia pun memerintahkan agar menteri kanan segera dipanggil untuk meratakan dinasti Shang sekarang juga. Tapi bawahannya masih sangat cemas dan memohon agar kaisar menahan diri. Situasi di wilayah utara saat ini sedang sangat krusial. Jadi jangan sampai rencana besar mereka hancur berantakan hanya karena amarah sesaat. Xuan Yue menegaskan, kalau tidak ada hal yang lebih penting daripada menangkap sang permaisuri. Jika rencana itu sampai gagal, dia sendiri yang akan memimpin pasukan besar untuk melenyapkan dinasti Shang. Sementara itu di Shang, semua orang bersorak heboh merayakan kemenangan Yan. Gila ya, dia bisa bikin musuh ketakutan cuma bermodalkan main catur doang. Ditambah lagi keahlian tingkat 2-nya yang tiada tanding, yang sanggup mengusir seluruh pasukan dinasti Xuan Yue hanya dalam satu gerakan saja. Sang penasihat kemudian memberitahu Lin Lang dan Yang, kalau berdasarkan ramalannya, 5 hari lagi adalah hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Jadi persiapan harus segera dimulai dari sekarang. Lin Lang langsung tersipu malu dan merasa penasihat kekaisaran terlalu terburu-buru. Karena ini acara yang sangat besar. Mereka tentu harus meminta persetujuan dari sang suami terlebih dahulu. Melihat situasi itu, yang merasa dirinya tidak punya pilihan lain sama sekali, dia akhirnya angkat bicara dan mengusulkan untuk kembali ke sekte pedang spiritual demi mempersiapkan upacara pernikahan mereka. Tapi Lin Lang memintanya tidak perlu mencemaskan hal itu, karena penasihat kekaisaran sanggup mengurus semua persiapannya sendiri. King Yao ikut menyela dan menjelaskan, kalau masalah di istana memang bisa mereka tangani, tapi sang leluhur agung tetap harus pulang ke sakti untuk menyiapkan mas kawin serta upacara penyambutan resmi. Lin Lang akhirnya setuju, karena yang sebelumnya juga sempat bilang kalau pernikahan ini bakal menjadi acara yang luar biasa sakral bagi sekte pedang spiritual. Meski begitu, dia agak cemas kalau adat istiadat sekte tersebut berbeda jauh dengan kebiasaan dinasti Shang. Dia pun bertanya pada penasihat, apakah perbedaan tradisi ini bisa mengganggu jalannya upacara nanti. Sang penasihat lalu mengusulkan agar dia diizinkan ikut pergi ke sekte pedang spiritual bersama Yang. Dia yakin keahliannya sebagai penasihat kekaisaran bakal sangat membantu dalam mempersiapkan segalanya di sana. Bagi sang protagonis, ini pertama kalinya dia menikah di dunia ini, membawa seorang ahli bersamanya, tentu akan sangat meringankan bebannya. Yang akhirnya setuju dan membolehkannya ikut ke sekte. Sebelum berangkat, permaisuri Lin Lang mengantarnya sampai ke depan gerbang sambil manja berbisik kalau dia bakal sangat merindukan suaminya itu dan sebenarnya ingin ikut pergi bersamanya. Yang tertawa
dan menenangkannya, karena 5 hari lagi mereka sudah sah menikah, dan dia akan membawanya pulang, tapi dengan wajah memerah, Linlang mengaku kalau dia sebenarnya belum siap. Dia menggodanya, apa dia belum siap jadi istri, atau malah belum siap punya anak. Linlang langsung dibuat salah tingkah. Hari mulai larut malam, jadi mereka harus segera berangkat. Begitu masuk ke dalam kereta kencana istana yang super mewah, sang penasihat langsung kagum. Sementara King Yao menjelaskan, kalau kemewahan ini sangat layak bagi sosok legenda seperti Yang. Padahal, sang penasihat tahu kalau makhluk agung, sekalipun tidak punya kereta semegah ini. Dia pun mulai penasaran, seberapa hebatnya sebenarnya sosok Yang ini. Karena penasaran setengah mati, dia mencoba mengorek informasi dengan bertanya dari tanah suci mana yang berasal. Yang sendiri langsung berbisik menanyakan pada Ying soal daftar tanah suci di dunia tersebut. Ying bangga karena ditanya hal itu. Mengingat ada 10 tanah suci di sana, namun baru saja sistem mulai menyebutkannya, yang langsung memotong karena kepanjangan. Dia berpikir kalau mengaku berasal dari salah satu tanah suci itu, malah bakal memicu masalah besar nantinya, jadi, yang memilih berbohong dengan mengaku sebagai kultivator mandiri biasa saja. Dia menjelaskan padanya, kalau dia cuma kultivator mandiri, tanpa sekte suci manapun, sang penasihat kagum dan bilang dia tidak menyangka sama sekali. Karena bakat luar biasa serta keberuntungan cowok ini benar-benar mengerikan. Ying memperingatkan si protagonis kalau mereka sedang gawat darurat karena formasi pelindung sekte pedang spiritual sedang digempur habis-habisan. Ini bikin protagonis kita kesal setengah mati sampai bingung siapa orang-orang bodoh yang berani menyerang saat dia pergi. Penasihat menyadari wajahnya berubah, agak serius lalu bertanya, apa ada masalah? Dia bilang santai saja. Walau sektenya mungkin sedang ada sedikit kendala, sementara itu di sekte pedang spiritual, gempuran terus berlanjut. Salah satu penyerang sampai heran, karena formasi itu tetap kokoh berdiri, meski sudah dihantam berkali-kali. Si dalang penyerangan mengira sekte pedang spiritual selalu menyembunyikan kekuatannya, tapi lihat saja kelanjutannya nanti. Jadi dia tidak menyangka formasi pelindungnya bakal sekuat ini, tapi mereka harus hancurkannya hari ini. Juga serangan makin membabi buta membuat semua orang di dalam sektim mulai panik ketakutan. Fang ragu dan bertanya apa formasi itu benar-benar bisa bertahan. Chong Fang menegaskan kalau ini adalah formasi pelindung warisan sang leluhur, jadi tidak akan gampang ditembus musuh. Tiba-tiba protagonis kita muncul, membuat semua orang bersorak gembira melihat sang leluhur kembali. Tapi yang malah cemberut kesal, lalu bertanya ada keributan apa sebenarnya di sini. Pemimpin sekte mendekat lalu menjelaskan kalau para kultivator itu awalnya cuma lewat, tapi entah kenapa malah mengincar formasi pelindung mereka. King Yao langsung emosi dan bertanya sekte mana yang berani cari perkara. Yang cuma membatil kalau orang-orang bodoh ini sangat tidak beruntung karena mereka datang cuma untuk memesan kafling kuburan. Berhubung dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya, dia harus membereskan para pengacau ini secepat kilat. Dia meminta yang lain untuk menjaga penasihat kekaisaran baik-baik selagi dia pergi sebentar. Dia kemudian melangkah santai menemui kelompok kultivator itu, lalu bertanya kenapa orang-orang bodoh ini membuat rusuh. Salah satu kultivator langsung naik pitam dan heran bagaimana bisa bocah ingusan berani menghina sekte Feng Yun. Apa dia memang sudah bosan hidup dan ingin cepat mati? Dia menyuruh sang protagonis segera kembali dan memberitahu gurunya untuk menyerahkan formasi pelindung itu sekarang juga. Sebab jika formasi itu hancur, tidak akan ada satupun yang dibiarkan hidup. Protagonis kita malah bertanya balik apa tujuan mereka ke sini cuma untuk merampok dan membunuh. Karena tampaknya para kroto ini lumayan menghibur. Menurutnya, mereka semua cuma sekadar umpan murahan. Jadi, mungkin mereka datang ke sini hanya untuk dihabisi. Sang pemimpin membalas bahwa sekte kecil ini tidak pantas memiliki formasi sehebat itu, dan jika bukan mereka yang mengambilnya, pasti orang lain yang akan merebutnya. Makanya lebih baik serahkan saja secara baik-baik. Siapa tahu jasad sang protagonis nanti akan dibiarkan utuh. Tapi protagonis kita malah meminta sistem untuk memeriksa tingkat kultivasi 2 orang bodoh di depannya. Sistem memberitahu yang bahwa 1 orang adalah kaisar tahap kedua. Orang kedua ada di puncak ranah raja abadi. Dan 1 lagi adalah abadi sempurna. Yang tidak habis pikir. Bagaimana orang-orang lemah ini berani bertingkah sombong di hadapannya dengan kultivasi sekecil itu. Tapi ini kesempatan emas, karena dia belum sempat mencoba teknik pedang tingkat sucinya.
Jadi inilah saatnya uji coba. Dia membuka sistem, mempelajari teknik pedang itu, dan langsung menerima hadiahnya. Teknik pedang 9 kesengsaraan langit dan bumi kini langsung mencapai penguasaan sempurna. Dia juga mempelajari teknik 9 pedang misterius surgawi dan langsung memaksimalkannya seketika, yang menggenggam erat pedangnya, lalu memperingatkan musuh bahwa dia memberi mereka 10 detik untuk segaranya dari sana. Kalau tidak, bersiaplah untuk lenyap dalam sekejap. Sang pemimpin kelompok langsung tersinggung dan berkata bahwa para ketua sekte pedang selalu berbicara dengan penuh rasa hormat padanya sebagai sesepuh mulia. Makanya dia tidak menyangka setelah 200 tahun berlalu, sekte pedang spiritual malah menghasilkan bocah sombong tak berguna seperti dia. Salah satu murid berbisik pada gurunya agar tidak perlu membuang energi berbicara dengan sampah. Mereka cukup membunuhnya, lalu meratakan sektenya. Tapi tanpa aba-aba, protagonis kita menebasnya sampai terbelah dua hingga hancur lebur jadi debu. Sang pemimpin terkejut setengah mati sambil meneriakkan nama muridnya, lalu berteriak, bagaimana bisa bocah itu berani menyerang anggota sekte Feng Yun. Tapi kesabaran yang sudah habis dan menegaskan kalau mengusik sektenya adalah dosa tak terampuni, yang berarti mereka baru saja mengantarkan nyawa sendiri. Sang pemimpin yang sangat marah membalas, karena muridnya sudah mati, maka dia, Lingji Shenren, akan membantai bocah itu dan meratakan seluruh sektenya tanpa sisa. Yang cuma tertawa meremehkan dan bertanya apa dia punya kemampuan untuk itu, karena jika tidak, sebaiknya dia menyusul saja murid kesayangannya ke neraka sekarang. Salah satu pemuda buru-buru menahan seniornya agar tidak gegabah, karena target mereka setidaknya berada di ranah Kaisar Agung, jadi mereka harus ekstra waspada. Shenren menegaskan, mereka harus segera mengaktifkan formasi tanpa batas 3 alam untuk melenyapkan si bodoh ini, demi membalas dendam muridnya. Mereka pun bersiap melancarkan serangan dahsyat itu. Ranah sang protagonis tiba-tiba turun ke tahap awal Raja Abadi, membuat Shenren tertawa puas dan langsung menyerang sembari berteriak bahwa riwayat bocah itu sudah tamat. Tapi yang malah tertawa gele dan heran kenapa mereka berpikir bisa menekan kultivasinya dengan formasi sampah semacam ini. Dengan sangat mudah, dia menghancurkan formasi itu dan kembali ke Kaisar Agung tahap keempat. Sontak semua musuh gemetaran ketakutan melihat kekuatan si protagonis kembali normal, membuat mereka panik setengah mati tanpa tahu harus berbuat apa lagi. Shenren terbelalak keheranan, bagaimana hal mustahil ini bisa terjadi. Padahal harusnya mustahil lolos kecuali bocah itu berada di ranah tertinggi. Dia berteriak meminta kawan-kawannya jangan panik, karena formasi mereka masih melipat gandakan kekuatan. Mereka harus maju bersama, karena dia tidak percaya 3 Kaisar Agung tidak bisa menumbangkan satu bocah tengil. Ketiganya bersiap menyerang, tapi protagonis kita cuma tersenyum, santai sembari mengejek mereka terlalu lemah. Dia menghindari semua serangan dengan lincah lalu menyayangkan, kenapa mereka memilih mati padahal sudah diberi kesempatan laris, sekarang giliran dia membantai balik. Menyadari situasi sudah tidak beres dan nyawa mereka terancam, sang pemimpin langsung berteriak menyuruh semuanya mundur secepat mungkin. Namun sang protagonis dengan mudah melenyapkan salah satu dari mereka dan tiba-tiba muncul di belakang yang lain sebelum sempat berbicara, membisikkan agar jangan khawatir karena mereka akan segera berkumpul kembali di akhirat, usai menghabisi 2 orang dalam sekejap. Shenren yang ketakutan mencoba kabur karena menyadari bocah ini terlalu tangguh untuk dilawan. Yang membatin, kalau si tua bangka ini gerak cepat juga untuk melarikan diri. Tapi usaha itu sia-sia belaka. Dia langsung mengaktifkan teknik pedang 9 kesengsaraan langit, tebasan surgawi. Shenren menggunakan jimat penyebar jiwa namun tubuhnya tetap tertebas menjadi 2 bagian. Ying mendeteksi ada jiwa yang melarikan diri, lalu bertanya apa harus dilenyapkan sekalian. Tapi yang melarangnya, karena dia masih ingin bermain sebentar dengan jiwa malang itu. Jiwa Shenren terus melayang melarikan diri, sambil bersumpah suatu hari nanti dia akan kembali untuk membalas dendam pada orang-orang bodoh itu. Sang protagonis kembali ke dalam sekte dan semua orang berterima kasih lagi padanya. King Yao penasaran dan bertanya dari sekte mana para penyerang tadi. Protagonis menjawab kalau mereka dari Feng Yun. Tapi tenang saja, karena semuanya sudah tamat. Sang ketua sekte malah cemas dan bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Tapi protagonis kita heran, kenapa dia harus sekhawatir itu. Lalu bertanya, apa sekte itu punya ahli ranah tertinggi? Penasihat menjelaskan, kalau sekte Feng Yun sebenarnya hanya di ranah Kaisar Agung.
Tapi sekte Yun yang menyokong mereka memiliki beberapa ahli kuat di ranah tertinggi. Protagonis bergumam kalau Feng Yun punya kaisar agung dan sekte penyokongnya punya ahli tingkat tertinggi. Sedangkan sekte mereka sendiri cuma berisi kultivator ranah penyatuan. Sang ketua sekte jadi agak malu dan bergumam kalau setidaknya mereka masih punya sang leluhur. Namun, penasihat mengingatkan kalau setelah pernikahan agung nanti, sang leluhur harus menghabiskan sebagian besar waktunya di ibu kota demi menemani permaisuri. Kabar itu tentu saja membuat sang ketua sekte makin panik. Tapi protagonis meminta mereka semua untuk tenang dan segera menggelar rapat karena fokus utama sekarang adalah mempersiapkan pesta pernikahan. Sementara itu, orang-orang di luar heboh. Katanya sang leluhur agung kembali dan dikejar-kejar oleh sang permaisuri, bikin semua orang iri setengah mati. Tapi tiba-tiba, karakter utama kita muncul di tengah kerumunan, membuat mereka terpukau sekaligus heran karena tampangnya yang masih sangat muda untuk ukuran seorang leluhur agung. Beberapa orang merasa wajahnya cukup familiar, sampai akhirnya mereka sadar kalau dia adalah Wang Yan yang tinggal di balik gunung. Begitu kakinya menyentuh tanah, aura tekanan yang luar biasa langsung melanda seluruh area dan membuat semua orang membeku. Lalu dia mengumumkan akan menikahi permaisuri dinasti Shang dalam 5 hari. Makanya dia meminta semua murid membantu penasihat kekaisaran mempersiapkan sekte dengan giat. Beberapa murid langsung panik dan mengeluh karena ujian bulanan sudah dekat, menganggap kerja paksa ini sangat tidak adil bagi mereka. Sebaliknya, mayoritas dari mereka justru dengan senang hati berjanji akan berusaha sekuat tenaga demi menggelar pernikahan termagar bagi sang leluhur dan permaisuri. Yang menegaskan, kalau tepat setelah hari bahagianya, seluruh murid dalam dan luar akan langsung mendapatkan 3 pil pembersih sumsum dan 3 pil penyelarasan Qi. Para tetua juga kecipratan 3 pil kondensasi roh. Ditambah kesempatan bimbingan langsung bagi murid terbaik pilihan sekte. Sang ketua sekte langsung berterima kasih atas kemurahan hati dan kebaikan sang leluhur. Mulai detik ini, dia resmi menjabat sebagai guru agung sekte pedang spiritual. Sang ketua pun langsung menyuruh seluruh anggotanya agar tidak bengong saja dan segera mengucapkan terima kasih kepada guru agung. Mereka pun serentak membungkuk berterima kasih, sementara sang ketua sekte bersorak karena kejayaan mereka akhirnya berada di depan mata. Ying mengiyakan tanpa beban, karena itu perkara gampang. Sementara di tempat lain, seorang tetua berjanji akan membangun kembali tubuh Genren, meski kekuatan kultivasinya mungkin tidak akan pulih seutuhnya. Dengan penuh amarah Genren menegaskan kalau pemimpin sekte pedang spiritual telah mempermalukan mereka semua, bahkan menghabisi saudara kelima dan ketujuh secara sadis. Dia bersumpah tidak akan tenang sebelum bisa membalaskan dendam kesumat ini. Tapi si tua itu mengingatkan kalau Genren bahkan tidak sanggup mengalahkan sang karakter utama meski sudah memakai formasi tanpa batas 3 alam. Jadi, kemungkinan tingkat kultivasi musuh sudah jauh melampaui ranah agung. Hal itu membuat Genren geram dan bertanya, apakah mereka hanya akan diam saja menerima penghinaan luar biasa ini? Sang tetua menegaskan bahwa orang itu tidak boleh dibiarkan hidup. Dia berencana mendatangi sekte Yuyen untuk meminta bantuan menghancurkan musuh. Membuat Genren berterima kasih karena gurunya mau membalaskan dendam saudaranya. Sementara di sekte utama, semua orang sedang sibuk berbenah demi menyempurnakan pesta pernikahan. Sang penasihat langsung menemui ketua sekte untuk memeriksa draft daftar seserahan. Begitu membaca daftarnya, dia tercengang melihat isinya yang meliputi jubah brokat emas, tungku kaca api surgawi, sehelai bulu Phoenix Nirvana, hingga terumbu karang darah laut dalam. Waduh, lihat saja muka ketua sekte langsung pucat, karena mahar tingkat dewa ini jelas di luar kemampuan dompet mereka. Sang penasihat memintanya tenang, karena kedua mempelai saling mencintai, jadi seserahan ini hanya formalitas. Tiba-tiba yang masuk dan menegaskan pernikahan ini tidak boleh disepelekan, sebab dinasti Sang Agung harus tetap dihormati sepenuhnya. Penasihat itu langsung meminta maaf atas kelancangannya, karena telah lancang mengambil keputusan sepihak atas nama sekte pedang spiritual, yang menegaskan kalau mas kawinnya sudah disiapkan dan dia tidak akan mengecewakan calon istrinya. Begitu melihat daftar baru dari Yang, sang penasihat terbelalak. Dia sangat terpukau karena daftarnya berisi pedang petir ilahi, jubah 7 warna berkilau, kipas bulu dewa es mistis, mutiara guntur 9 langit, batu giok air mata Phoenix, dan banyak lagi. Penasihat memuji kemurahan hati sang tuan pada permaisurinya, sementara ketua sekte melongo
karena tidak pernah mendengar setengah dari harta karun tersebut. Heran sejak kapan sekti mereka sekaya ini. Ying kemudian bertanya, bagaimana kabarnya, sekaligus memastikan apakah seserahan yang dia siapkan sudah cukup memuaskan. Sang protagonis tersenyum mengiyakan dan merasa sangat terbantu olehnya kali ini. Ying pun girang dipuji, lalu membocorkan kalau semua seserahan mewah ini hanyalah hidangan pembuka sebelum kejutan besar dari sistem tiba besok. 3 hari kemudian, beberapa orang mulai cemas mengingat lokasi dinasti Sang Agung yang sangat jauh. Bingung bagaimana cara mereka ke sana. Sang penasihat bahkan sampai panik bertanya-tanya kenapa rombongan belum juga kelihatan, namun yang memintanya bersabar karena jemputan mereka sebenarnya baru saja tiba. Ying dengan bangga bertanya, apakah armada jemputan ini cukup megah? Sang protagonis kagum melihat seluruh armada naga legendaris itu dan memujinya. Penasihat heran melihat banyak kereta naga kekaisaran yang memintanya segera naik karena jam baik telah tiba. Di istana, sang permaisuri yang sudah anggun tampak sedikit cemas karena suaminya belum juga tiba. Begitu mendengar suara di luar, dia langsung berdiri dan bertanya dengan antusias, apakah sang tuan sudah datang menjemputnya. Pelayan langsung memintanya tenang, berhati-hati, memperingatkan bahwa dia belum boleh mengangkat kerudung pengantinnya sekarang. Ketika akhirnya mereka berdua bertemu, sang protagonis menatapnya penuh kagum dan membatin bahwa dia tidak pernah menyangka di kehidupan ini akan menikahi wanita secantik dirinya. Keputusannya datang ke sini benar-benar tepat. Sambil menggenggam tangannya erat, dia berbisik menanyakan kesediaan sang istri untuk mengarungi hidup bersama selamanya. Tanpa ragu dia mengiyakan. Lalu yang membuka kerudungnya dan sang permaisuri pun menatap suaminya penuh cinta. Sang protagonis makin terpana melihat kecantikan istrinya yang tiada tara. Upacara terus berlanjut diiringi dua para hadirin, agar ikatan cinta kasih antara yang mulia dan sang permaisuri bisa abadi dan langgeng selamanya. Tiba di luar, dia langsung tertegun. Tanpa babi bu yang menggendongnya mesra seraya bercanda, agar dia tidak usah terlalu malu, karena ini kan baru naik kereta, bukan masuk kamar pengantin mereka. Duh, perusak suasana memang selalu datang tepat waktu. Tiba-tiba terdengar suara guncangan super dahsyat di luar istana, dan sang permaisuri curiga ini ulah licik dinasti Xuanyuan. Dengan sisa kesabaran yang menipis, yang meminta istrinya tenang saja, karena dia akan segera membereskan pengacau ini, agar mereka bisa segera bersenang-senang lagi. Sementara itu, menteri kiri dan kanan berdiri bersisian. Namun menteri kiri hanya bisa menghela napas pasrah, karena melawan perintah kaisar sudah terlambat dan mustahil untuk mundur. 3 dari 4 jenderal mencoba menjebol formasi pertahanan yang ternyata jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Begitu yang menghampiri, Wen Yuan mencoba menyapa dengan sok sopan, namun yang dengan ketus memintanya diam, karena tak butuh basa-basi murahan dari seorang pengecut yang menjilat ludahnya sendiri demi mencari masalah. Wen Yuan berkilah bahwa perintah kaisar bersifat mutlak, berjanji akan memberi kompensasi apapun asalkan yang mau menyerahkan sang permaisuri secara damai. Yang tertawa sinis menantang jenis kompensasi apa yang mereka punya, karena di hari pernikahannya ini, dia tak berniat melakukan pembantaian, tapi berhubung sampah dari dinasti Xuanyu datang mencari mati, tidak ada satupun dari mereka yang akan pulang hidup-hidup. Dia mencabut pedang Ning Cahaya Ilahin, Wen Yuan menyuruh Yu Xuan menahannya sementara dia meminta 3 jenderal membantunya menyiapkan formasi agung. Formasi 4 simbol legendaris diaktifkan dengan memanggil naga hijau terbang, macan putih mengau, burung vermilion menari, dan kura-kura hitam penjaga. Energi dahsyat keempat binatang suci langsung menjawab panggilannya dan formasi pun meledak aktif. Si protagonis bilang dia berhasil memancing naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam legendaris keluar. Tapi bagi dia, semua itu cuma ular kecil, kucing rumahan, burung beo, sama kura-kura biasa. Sekarang, dia bakal hancurin formasi konyol ini di depan mata mereka. Dia juga nanya, apa mereka pikir hewan peliharaan imut kayak gitu bisa menakut-nakuti orang lain, karena detik ini juga formasi sampah mereka bakal dihancurkan sampai rata. Dia tahu kalau Wen Yuan yang mengendalikan seluruh formasi ini, jadi kalau si orang tua itu dihabisi duluan, formasinya otomatis bakal langsung bubar. Wen Yuan langsung panik pas melihat tebasan pedang yang terlalu kuat itu, sampai berteriak minta tolong ke semuanya. Benturan serangan mereka memicu ledakan dahsyat dan gelombang kejut yang luar biasa.
Wen Yuan menderita luka dalam yang sangat parah. Dia sadar kalau itu adalah teknik pedang yang sangat mendominasi. Kalau bukan karena perlindungan dari formasi tadi, nyawanya pasti sudah melayang di tempat. Di sisi lain, protagonis kita malah makin kesal karena formasi sialan itu sangat mengganggu. Padahal tebasan penghancur langit tadi harusnya sudah lebih dari cukup buat melenyapkan sampah seperti mereka. Lin Lang mulai kehilangan kesabarannya dan langsung menyuruh penasihat membawakan pedang langit merah bulu Phoenix miliknya, karena dia mau turun tangan membantu suaminya menghancurkan formasi itu. Tapi sang penasihat memperingatkan permaisuri kalau dia tidak boleh pergi. Formasi 4 monster itu adalah buatan tanah suci Xuantian yang sangat misterius. Tanpa kultivasi tingkat tertinggi, formasi itu hanya bisa dihancurkan dari dalam saja. Sang permaisuri tetap gelisah dan bertanya, apa mereka cuma mau diam menonton sang tuan ditindas oleh orang-orang dari dinasti Xuanyuan itu? Penasihat memintanya tenang, karena kultivasi dan pondasi sang tuan sangatlah tidak terukur. Dia pasti punya cara. Nah, kalian lihat sendiri yang sadar kalau luka Wen Yuan sembuh dengan sangat cepat, yang artinya formasi ini memang punya efek regenerasi. Jadi, mungkin dia harus mulai bertarung dengan serius. Dia langsung mengaktifkan teknik pedang 9 kesengsaraan surga miliknya, reinkarnasi sengsara. Dia menyerang lagi, tapi dampaknya kurang terasa. Perdana Menteri Qing menyuruhnya jangan sombong dan mencoba balas menyerang. Tapi protagonis kita menahannya dengan sangat mudah. Pertarungan pun kembali berakhir seri untuk saat ini. Dia berpikir kalau satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menghancurkan formasi itu. Kalau tidak, mereka bakal terus bertarung di sana tanpa akhir. Yang menyuruhnya tenang saja, karena dia sudah menemukan cara untuk menghancurkan formasi itu. Musuh mencoba menyerang lagi, tapi protagonis kita berhasil menghindar dan langsung meminta sistem memperlihatkan metode rahasia yang sudah disiapkan untuk meremukkan formasi tersebut. Yin berkata, kalau sistem mendeteksi keinginannya yang sangat kuat untuk menghancurkan formasi itu, jadi sistem memberikan hadiah spesial yang bernama mata persepsi surgawi. Proses transfer hadiah pun dimulai saat protagonis kita membuka mata. Dia pikir dia bakal mendapatkan mata emas api milik Sun Wukong. Tapi ternyata itu adalah mata surgawi mirip kekuatan milik Yang Jian. Tapi setidaknya sekarang dia bisa melihat titik kelemahan dari formasi tersebut. Setelah menganalisisnya selama beberapa detik, dia akhirnya menyerang titik itu dengan sekuat tenaga, hingga memberikan dampak kerusakan parah ke mereka semua. Yongqi mulai kehilangan kekuatannya, dan berteriak bingung, bertanya apa yang dilakukan si sampah itu, sampai kultivasinya merosot tajam. Tiba-tiba protagonis muncul di belakangnya, dan berterima kasih, karena masih memikirkannya di saat ajal. Dia langsung melenyapkan Yongqi, disusul 2 jenderal lainnya hanya dengan masing-masing 1 tebasan saja. Wen Yuan yang terluka parah dan kultivasinya merosot drastis bertanya-tanya, apakah ini kekuatan asli si protagonis yang mengerikan itu? Saat yang bersiap menebas kepala musuh terakhir, tiba-tiba Juexin melompat ke depan untuk menahan serangannya, membuat protagonis kita terkejut. Juexin menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan protagonis membunuh sang Perdana Menteri kiri. Dia cukup kagum dengan Perdana Menteri kanan ini, karena ternyata dia punya kemampuan hebat untuk menahan serangannya tanpa banyak usaha. Dia pun bertanya kepada sistem seberapa tinggi tingkat kultivasi wanita itu. Ying bilang, gunakan saja kemampuan mata surgawi yang baru dia dapatkan tadi. Dia mencoba menggunakan kemampuan barunya itu, tapi matanya malah melihat sesuatu yang lain, dan tersadar kalau warna merah mudanya terlihat sangat mencolok di sana. Ying langsung marah, dan berteriak, kalau dia salah mengaktifkan mode, karena itu adalah fungsi tembus pandang dari mata surgawi. Juexin, yang menyadarinya langsung merona malu, menyebut protagonis kita cabut dan pantas mati. Dia cukup terkejut, melihat wanita itu ternyata bisa merasa malu. Padahal awalnya, dia mengira kalau Juexin hanyalah boneka tanpa emosi. Juexin mencoba menyerangnya, tapi protagonis berhasil bertahan sambil melihat kalau wanita itu berada di tingkat 8 ranah Kaisar Agung, sedangkan dia sendiri baru tingkat 4 ranah Kaisar Agung. Keduanya terus bentrok, tapi protagonis sanggup menahan setiap hantamannya. Dia mengakui kalau kekuatan fisik wanita ini sangat mengerikan, jadi dia harus waspada. Di sisi lain, Wen Yuan berteriak memperingatkan agar yang menyerah saja, karena sang Perdana Menteri kanan punya kekuatan penghancur negara yang tak tertandingi. Yang menyuruhnya diam dan menyindir sejak kapan pecundang punya hak untuk bicara padanya. Dia pun
melepaskan satu serangan lagi yang langsung membuat Wen Yuan bungkam. Joexin memanfaatkan celah itu untuk menyerang balik, namun protagonis berhasil menghindari semuanya. Sembari berkelit, dia menganalisis gerakan lawannya dan melihat kalau tubuh wanita itu seringan bulu. Tapi tunggu dulu, Yin melihat dia mulai hilang fokus lalu berteriak memperingatkannya agar hati-hati dengan tombak wanita itu yang tertawa santai dan berterima kasih atas peringatannya karena tadi sempat salfok ke hal lain. Dia berkata kalau melawan seorang kaisar agung tingkat 8 memang merepotkan, tapi hal itu justru membuat pertempuran ini jadi makin seru saja. Yin yang ikut bersemangat menawarkan teknik rahasia untuk menaikkan ranah kultivasinya secara instan, namun dia menolaknya karena merasa tidak seru kalau harus menang dengan cara curang semudah itu. Jadi, dia memilih untuk bermain-main sebentar dengan Yan. Dia mengejet apa Joexin sangat suka menindas semua orang yang menghalangi jalannya, tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, lalu bertanya ke sistem, apakah dia punya poin jasa yang cukup untuk digunakan sekarang juga. Ying mengonfirmasi kalau sistem sudah mendeteksi keinginannya untuk menukarkan seluruh poin jasa tersebut. Ying langsung memberikan hadiah manual kultivasi tingkat dewa bernama Rekor Kebajikan Suci. Protagonis kita sangat senang karena akhirnya poin jasa miliknya bisa berguna juga. Dia meminta sistem untuk segera memulai proses kultivasi secara instan. Ying pun memberi selamat karena dia berhasil melatih teknik dewa tersebut hingga tubuh dharma kebajikannya mencapai tingkat 9 kaisar. Sang protagonis menegaskan, meski basis kultivasinya baru tingkat 4 kaisar agung, tapi dengan tubuh dharma tingkat 9 kaisar, kekuatannya sekarang sudah setara dengan tingkat tertinggi. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk bermain dengan Joexin. Wanita itu langsung dibuat bingung sekaligus terkejut, bertanya-tanya bagaimana bisa kekuatan pria ini meningkat drastis lagi. Yang menyuruhnya untuk merasakannya sendiri biar tahu seberapa jauh perubahannya. Dengan kesan, dia menerjang maju sembari berteriak kalau yang sudah bosan hidup. Namun protagonis menepis semua serangannya dengan mudah sembari mengejek kalau serangannya terlalu lemah. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan cahaya matahari dan rembulan? Dia pun langsung mengaktifkan kemampuan pedang 9 kesengsaraan surgawi miliknya, tebasan gerhana matahari. Hanya dengan gerakan santai, dia berhasil mementalkan senjata lawannya hingga terbang jauh, lalu bergerak cepat untuk mengambilnya. Ying pun terkesan melihat kalau tombak itu sebenarnya adalah senjata tingkat dewa, meski sudah rusak hingga kekuatannya turun ke tingkat abadi. Tingkatan harta karun di dunia ini dimulai dari fana, langka, spiritual, abadi, kaisar, dewa, hingga pusaka surga tertinggi. Joexin mulai berteriak menyuruhnya mengembalikan tombaknya, tapi protagonis menjelaskan kalau anak baik dilarang bermain dengan mainan berbahaya, jadi dia yang akan menyimpannya. Hal itu membuat Joexin makin mengamuk dan mulai bertingkah kekanak-kanakan demi menuntut senjatanya segera dikembalikan. Reaksinya membuat sang protagonis heran dan berpikir apakah pikirannya sedang dikendalikan orang lain, karena tiba-tiba saja dia bertingkah seperti anak kecil tanpa sebab yang jelas. Tapi dia memilih untuk mengabaikan hal itu dulu, karena prioritas utamanya sekarang adalah menaklukkannya untuk urusan lain yang jauh lebih penting. Hanya dengan satu tebasan cepat, dia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Yang kaget banget pas tahu kalau si protagonis kita ini sama sekali gak punya rasa kasihan sama cewek cantik, tapi yang langsung protes nanya sistemnya lagi ngomongin apa. Soalnya cewek itu kultivator ranah kaisar agung tingkat 8. Jelas mereka gak bisa terus-terusan bercanda. Jadi dia minta tolong gimana caranya buat mengikat cewek ini. Sambil tersenyum, Ying memberi selamat karena berhasil mengalahkan musuh kuno. Berkat itu, dia dapat tali pengikat abadi sama manual kultivasi tingkat dewa. Sang protagonis sadar kalau tali itu bakal berguna banget. Tapi, dia masih bingung kenapa buku kultivasi itu kelihatan misterius banget. Ying menjelaskan sebagai sistem sejati, dia selalu memberikan yang terbaik dan pasti berguna nanti. Dan ternyata, manual itu isinya panduan buat memperbaiki boneka angin pemuas nafsu. Si protagonis langsung panik nanya, apa buku ini bisa lolos sensor YouTube? Ying santai saja mengganti judulnya dan bilang itu cuma detail kecil. Sekarang bukunya bernama Teknik Boneka Roh Poros Langit. Yang akhirnya merasa agak lega dengan aturan itu, karena nama barunya terdengar jauh lebih akademis. Saat protagonis mau membawa tawanannya pergi, Wen Yuan memohon agar dia menunggu. Dia bilang Nyonya Juzing
adalah pilar dinasti Xuan Yue dan memohon dengan tulus agar tidak membawanya pergi, bahkan rela mati sebagai gantinya. Tapi si protagonis malah meremehkannya, nanya kenapa dia harus menukar mereka, padahal nyawa Wen Yuan gak berharga, sedangkan cewek ini bisa berguna. Dia menyuruhnya pulang untuk menyampaikan pesan pada Kaisar Xuan Yu berterima kasih atas hadiah pernikahan luar biasa di hari besarnya, dan kalau dia berani memprovokasinya lagi, maka dinasti Xuan Yu bakal dihapus dari peta seolah gak pernah ada, beserta seluruh isinya. Bukan main. Yang melepaskan aura mengerikan menyuruhnya melapor bahwa dia sendiri yang akan menghancurkan dinasti itu segera. Wen Yuan cuma bisa menunduk pasrah dan berjanji menyampaikan pesan itu. Pas protagonis kembali, istri barunya langsung cemas dan nanya apa dia terluka selama pertempuran tadi. Sang penasihat meminta permaisuri jangan khawatir karena protagonis baru saja mempermalukan musuh dan baik-baik saja. Sambil begitu, yang melempar Jusing ke tanah seperti sekarung kentang. King Yao bertanya siapa orang itu. Dia menjelaskan kalau dia kanselir agung dinasti Xuan Yu, tapi sekarang cuma tawanan biasa. Jusing terus memaki si protagonis menyuruhnya segera melepaskannya, tapi yang menyumpal mulutnya biar diam. Dia juga memperingatkan permaisuri kalau kekuatan cewek ini sudah ditekan sampai tingkat 5 ranah raja abadi. Jadi, mereka harus mencari tempat buat mengurungnya sebelum dia urus nanti. Yang langsung menggendong Linlong mengajak pergi cepat-cepat biar gak telat datang ke upacara pernikahan. Benar-benar terpikat, dia pasrah dan bilang mereka akan melakukan apapun keinginannya. Saat mereka pergi, semua orang berkumpul memberikan doa terbaik untuk hidup baru mereka. Sementara itu di sekte protagonis, orang-orang sibuk memberi selamat pada sang master, karena gak menyangka sekte Lingjian punya kultivator tingkat Kaisar Agung. Tapi master sekte bilang itu biasa saja, karena pavilion Taigu juga punya Kaisar Agung pelindung. Fang takjub, karena pavilion yang biasanya selalu mengabaikan mereka, kini malah mengirim utusan ke perjamuan. Orang di sebelahnya menimpali, kalau gak cuma mereka, Istana Bilu, Sekte Changkua, sampai Sekte Juhua juga ikut mengirimkan perwakilan mereka ke sini. Bisa kalian bayangkan sendiri Sekte Lingjian bakal segera bangkit, dan gak akan lagi cuma jadi sekte tingkat 3 biasa. Sekarang berkat kemampuan hebat protagonis, mereka yakin bisa naik status jadi sekte tingkat 1. Master sekte yang kesal langsung menegur obrolan mereka menyuruh keduanya cepat masuk menyambut tamu, karena dia sudah pusing setengah mati. Di area dalam perjamuan, salah satu utusan tuan muda sedang duduk bersama tamu lainnya. Tamu lain berbisik, kalau sekte Lingjian benar-benar diberkahi, karena bisa menikahkan salah satu anggotanya dengan permaisuri dinasti Sang Agung. Mungkin Grandmaster yang mereka agungkan itu punya semacam pesona pemikat wanita. Tuan muda itu mulai meremehkan si protagonis bertaruh kalau Grandmaster sekte tersebut cuma cowok cantik numpang hidup dari wanita kaya. Permaisuri yang mereka bicarakan itu paling cuma nenek sihir jelek. Orang-orang pun mulai tertawa. Tapi Siksuan langsung naik darah melihat pria tidak berguna itu berani menghina sektenya. Sebelum dia bertindak, Chang Feng menahannya dan menyuruhnya menunggu. Karena orang itu ahli tingkat Kaisar Agung dari Istana Emas, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh memancing kemarahannya sekarang. Tiba-tiba kedatangan pengantin diumumkan, dan si protagonis masuk bersama istri barunya. Begitu melihat sang permaisuri, semua orang terpukau kecantikannya bergumam, kalau sekte Lingjian beruntung luar biasa, bisa mendapatkan wanita seindah itu. King Yao mendadak ikutan emosi baginya. Sang Grandmaster dan permaisuri adalah pasangan yang sangat serasi. Jadi babi-babi itu jangan berani mempertanyakan hubungan mereka. Begitu Linlong mendekat, semua orang tersadar kalau dia memang benar-benar permaisuri dinasti Sang Agung. Tuan muda Istana Emas langsung maju menghadang mereka berkata dia tidak menyangka permaisuri agung Sang secantik ini. Dia menyarankan agar sang permaisuri meninggalkan pria tampan itu dan menikah dengannya saja. Linlong dengan tenang membalas kalau hari ini adalah pernikahan mereka dan dia tidak ingin keributan. Jadi kalau tuan muda itu tahu diri, dia sebaiknya pergi sekarang juga. Tapi si tuan muda malah mendekat bilang dia menyukai mawar berduri sepertinya, dan kalau dia mau jadi miliknya, dia berjanji membantu memusnahkan dinasti Xuan Yu berkat pengaruh kuat dari Istana Emas di belakangnya. Karena itu, dia harus menerima tawaran tuan muda situ. Dia bangsawan terkenal di dunia Konfusius benua timur. Ayahnya sudah jadi kultivator tertinggi sejak lama, bahkan punya pengaruh di tanah suci Wenyan,
Tapi yang tiba-tiba menepuk pundaknya menegaskan tidak peduli backingannya dari istana emas atau istana perunggu sekalipun. Hari ini dia bakal mati di sini dan istana bodoh manapun gak akan bisa menyelamatkannya. Situ makin sombong dan berteriak, kalau sekte kecil begini berani, tidak menghormatinya seolah mereka cari mati. Dia menantang, kalau protagonis memang jantan, mari bertarung di luar dan siapapun yang menang boleh membawa pulang permaisuri. Wah, penonton langsung heboh nih, kalian juga pasti ikutan penasaran kan bakal seepik apa pertarungan mereka nanti. Si protagonis membatin, kalau si bodoh ini cuma kaisar agung tingkat 3, dia bisa memilih cara apa saja untuk mempermalukannya, yang menegaskan, kalau situ memang kebelet mati, dia dengan senang hati akan mengabulkannya. Keduanya langsung keluar, situ mengeluarkan serulingnya sambil mengejek, kalau orang-orang Lingjian pasti gak tahu apa-apa soal warisan ahli sejati. Seruling giok cahaya bulan di tangannya itu adalah artefak tingkat dewa. Si protagonis malah tersenyum gak menyangka istana emas bakal semurah hati ini dan langsung berterima kasih atas hadiah berharga tersebut. Situ sawot nanya apa matanya buta, karena itu artefak jiwanya sendiri yang malah makin bersemangat, karena kalau itu artefak jiwa si bodoh ini, artinya begitu dia mati, barang itu otomatis jadi miliknya. Pria sombong itu langsung melantunkan melodi kuno raungan naga di atas samudra. Semua orang mulai kesakitan mendengar suaranya, tapi situ heran setengah mati, karena efek seruling giok itu harusnya bisa memengaruhi ahli tingkat tertinggi sekalipun, tapi anehnya, protagonis kita ini tetap kelihatan santai saja. Yang mengejek melodi sumbang macam apa itu, dan nanya apa dia mau diantar ke akhirat dengan musik sekacau ini, dia pun menebas dengan pedang meteor 9 kesengsaraan langit. Tebasan dahsyat itu langsung melibas habis semua han di depannya dan melenyapkan situ dalam sekali serang, sampai penonton di sekitar ikut terkena dampaknya. Begitu melihatnya, semua orang langsung ragu apa benar Tuan Muda Istana Emas bisa tumbang cuma dalam sekali pukul, yang menegaskan dengan dingin bahwa siapapun yang berani bikin rusuk di sini bakal menyesal seumur hidup. Sambil menjambak rambut situ, dia memberi peringatan keras pada yang lain, agar tidak ada yang berani macam-macam, kalau tidak mau berakhir mengenaskan seperti bajingan itu. Semua orang di sana melongo dan mengira yang sudah gila, karena nekat menghajar Tuan Muda Istana Emas, niatnya cuma mau numpang makan gratis, malah berakhir kacau begini. Master Sekte berusaha menenangkan semua orang dan berkata ini masalah kecil saja, pesta pernikahan harus tetap lanjut. Tapi jujur saja dia panik, karena dari sekian banyak orang, situ malah mencari gara-gara dengan sang leluhur agung. Kekacauan ini jelas membuat Sekte Lingjian bermusuhan dengan Istana Emas, namun mereka harus segera kembali ke aula untuk memulai upacara pernikahan. Yang menatap sang pengantin wanita dan tidak menyangka bahwa setelah bertransmigrasi, dia justru bisa menikahi istri secantik ini. Dia pun berjanji tidak akan pernah mengecewakan permaisuri barunya ini. Di sisi lain, King Yao mengumumkan pemujaan pertama untuk langit dan bumi. Tapi sebelum lanjut ke pemujaan kedua, dia baru sadar kalau orang tua kedua mempelai tidak ada di sana. Ini benar-benar di luar rencana. Akhirnya dia memutuskan lanjut saja mengumumkan pemujaan kedua dan ketiga untuk pasangan pengantin, lalu langsung masuk ke kamar. Tiba-tiba Master Sekte dan Chong Feng tertawa terbahak-bahak, membuat King Yao malu dan menegur mereka karena tidak bersikap sopan. Tanpa ragu, yang langsung menggandeng tangan Lin Lang dan mengajaknya masuk ke kamar pengantin. Begitu di dalam kamar, yang duduk di samping istrinya, Lin Lang yang malu-malu berbisik bahwa dia sudah tahu apa yang harus dilakukan malam ini, karena penasihat agung sudah memberinya petunjuk khusus. Yang heran, karena penasihat itu memikirkan hal sejauh ini, Lin Lang langsung merebahkan diri di ranjang dan bertanya apa lagi yang sedang yang tunggu. Waduh, suasana di kamar pengantin mendadak memanas banget nih, yang langsung merobek pakaian istrinya, karena sudah tidak tahan, tapi yang si sistem malah mengamuk, karena pandangannya ditutup saat bagian seru dimulai. Yang langsung melempar bantal ke arah Yin sambil mengusirnya pergi, karena urusan malam pertama bukanlah konsumsi anak kecil. Ying terus menggerutu tidak terima disebut anak-anak, padahal dia cuma mau memastikan misi selesai. Sementara itu, malam harinya, Chang Feng malah sibuk mengintip di luar. Di sana dia memergoki Master Sekte dan bertanya sedang apa. Master Sekte menyuruhnya diam, karena malam pertama Kaisar Agung adalah momen langka sekali dalam 10.000 tahun. Jika bisa mendapat sedikit pencerahan, kultivasi mereka pasti melesat tajam. Mendengar itu,
Xiang Feng langsung menguji kejeniusan gurunya. Tapi tiba-tiba King Yao muncul membawa pentungan kayu sambil menyindir, apakah tempat ini yang mereka sebut lokasi kultivasi? Soalnya, mereka berdua terlihat seperti pengintip mesum yang kurang kerjaan. Mereka langsung gugup mencari alasan konyol demi menyelamatkan muka dan mengajak King Yao berbicara baik-baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Tanpa ampun, King Yao melempar mereka berdua sampai terbang jauh. Sambil menatap kamar pengantin itu, dia bergumam andai saja dirinya yang berada di ranjang tersebut. Sementara di dalam kamar, sang permaisuri berbisik manja pada suaminya bahwa energi kultivasinya mendadak terasa ingin meledak keluar. Karena memiliki tubuh Phoenix langka, energi spiritual Phoenix raksasa langsung menyelimuti area itu. King Yao terkejut merasakan kedahsyatan malam pertama sang permaisuri, sebelum tiba-tiba merasakan kehadiran energi lain yang luar biasa. Seekor naga emas raksasa muncul mendampingi Phoenix tersebut, yang merupakan wujud kekuatan malam pertama dari Yang. Begitu ritual penyatuan selesai, permaisuri terkejut, karena tingkat kultivasi mereka berdua malah berhasil terobosan bersamaan. Yang menjawab semua ini, berkat istrinya, karena tanpa adanya pertukaran energi Yen dan Yang tadi, mustahil proses terobosan bisa semudah ini. Ying merengut kesal karena dialah yang bekerja keras memandu semuanya. Tapi tidak ada yang berterima kasih pada sistem setia ini. Keesokan paginya, Master Sekte berteriak marah mencari tahu siapa orang bodoh yang nekat membunyikan lonceng jiwa sekte sebanyak 9 kali berturut-turut. Seolah tidak tahu arti dari bunyi tersebut. Dia segera masuk ke aula untuk memberi hormat dan meminta maaf kepada Yang dan permaisuri atas kelalaiannya mendidik murid, sehingga ada yang berani membunyikan lonceng 9 kali dan mengganggu istirahat mereka. Yang menjawab santai bahwa dia tidak perlu menghukum siapapun. Lagi pula, Master Sekte tidak perlu merasa bersalah, karena sebenarnya Yang sendiri yang membunyikan lonceng itu. Master Sekte langsung melongo heran. Nah, disinilah kejutannya, karena 9 dentang lonceng itu melambangkan hidup mati sekte mereka. Jadi, sebenarnya rencana gila apa yang sedang disiapkan oleh Yen? Yang menjelaskan bahwa hari ini dia sengaja mengumpulkan seluruh anggota sekte untuk berterima kasih atas dukungan di pernikahannya, sekaligus membagikan hadiah istimewa yang sudah dia janjikan sebelumnya. Master Sekte menoleh ke belakang dan sangat takjub, sambil berkata pelan bahwa leluhur agung terlalu dermawan, padahal mereka hanya menjalankan tugas. Meski begitu, air liurnya hampir menetes melihat deretan pil pembersih tubuh, pil harmonisasi, hingga pil pemusatan fokus untuk membantunya naik tingkat. Sekte Lingjian benar-benar akan segera bangkit. Yang melanjutkan bahwa demi keamanan masa depan, dia sendiri yang akan melatih beberapa murid berbakat agar kekuatan tempur sekte mereka semakin solid. Namun Master Sekte menyarankan agar urusan itu diserahkan kepadanya saja, karena dialah yang paling tahu potensi murid-murid di sini. Di sisi lain, Lin Lang membisikkan bahwa tingkat kultivasinya kini sudah menembus tahap menengah Raja Abadi. Dia pun bertanya dengan malu-malu, apakah yang bersedia membimbingnya lagi? Yang tersenyum nakal dan berjanji malam nanti di Pavilion Yuking. Dia akan memberikan latihan intensif khusus secara bertahap sampai istrinya itu berhasil melakukan terobosan baru. Lin Lang langsung tersipu malu dan salah tingkah mendengar ucapan suaminya itu. Dia mencubit Yang sambil mengomel bahwa suaminya terlalu berani mengatakan hal seperti itu di tempat umum. King Yao yang ikut mendengar obrolan panas tersebut langsung memalingkan wajah karena salah tingkah. Ying si sistem juga membatin bahwa tuannya ini benar-benar tidak tahu malu karena tidak bisa menahan diri sampai di dalam kamar nanti. Tak lama kemudian, Master Sekte kembali membawa murid-murid terpilih yang dijanjikan. Namun saat melihat rombongan yang datang, Yang mengernyit heran dan bertanya kepada Wuya kenapa dia malah membawa orang-orang tua ini. Kenapa semua sesepuh puncak malah dibawa kemari? Wuya pun segera menjelaskan bahwa sekte mereka memang selalu mengutamakan bakat terbaik di atas segalanya. Menurutnya jika tidak berbakat, mereka tidak mungkin jadi sesepuh yang kemudian mengaktifkan kemampuannya untuk mendeteksi tingkat bakat mereka. Mulai dari fana, transenden, jenius spiritual, esensi abadi, tubuh suci, hingga tubuh dao bawaan. Setelah memindai bakat mereka semua, dia sadar Wuya tidak bercanda, karena keberadaan King Yao yang memiliki tip tubuh suci di sekte kecil ini sudah merupakan sebuah keajaiban besar. Yang menghela napas, karena kartu truf yang dia miliki masih terlalu sedikit,
dan perbedaan kultivasi mereka terlampau jauh untuk membentuk tim tempur yang tangguh. Linlang memintanya tidak berkecil hati, karena sekembalinya nanti, dia akan mengeluarkan dekret kekaisaran untuk merekrut murid berbakat dari seluruh penjuru demi sekte Lingjian. Hal ini membuat Yang bersemangat, karena dinasti Shang yang luas pasti memiliki banyak penduduk, sehingga peluang menemukan orang terpilih dengan bakat kultivasi luar biasa akan sangat besar. Ying muncul dan bilang kalau si Inang kepingin banget cari murid pilihan, makanya hadiah misinya itu satu paket teknik kultivasi gokil. Yang langsung ngelihat tumpukan buku itu dan nanya ke sistem ini apaan sih. Si sistem minta maaf, karena itu cuma error kecil, tapi untungnya udah beres semua. Yang lalu bilang, kalau teknik Origin of Return ini bisa gantiin metode fondasi lama. Jadi Sixuan sama murid lainnya harus fokus buat nguasai teknik baru ini. Terus buat para tetua, mereka mesti melatih kemampuan 9 lapisan mendalam, biar bisa cepat menerobos ke tahap kenaikan agun dan jadi abadi. Sixuan langsung berterima kasih sama sang leluhur agun dan berjanji bakal latihan keras demi memenuhi harapannya. Sementara itu, Buya, Fen, dan Chang Feng malah ribut-rebutan siapa yang bakal belajar duluan. King Yao langsung negur mereka biar jaga wibawa di depan leluhur agung. Tiba-tiba sang karakter utama ngelempar sebuah buku manual, bikin cewek itu kaget dan nanya apa ini beneran buat dia. Yang ngejelasin, kalau dia bisa menguasai teknik melodi abadi Dewi ini, kekuatan kultivasinya bakal setara sama seorang pendekar tingkat agung. Ying memuji selera yang mantap banget, karena teknik itu emang cocok buat fisik suci, atau tubuh mistis milik King Yao. Mendengar dia bisa sekuat itu, King Yao langsung berlutut lemas sambil nangis berterima kasih. Kejadian ini bikin dia makin yakin, kalau leluhur agung emang peduli banget sama dia, sampai mau ngasih teknik tingkat tertinggi begini. Sang permaisuri ngelihat suaminya, dan mikir apa ini, tandanya dia udah resmi jadi bagian sekte Lingjian. Tiba-tiba yang nyodorin buku manual yang beda banget bernama Sutra, bikin dia bingung dan nanya ini apa. Yang bilang semua orang dapet hadiah. Jadi mana mungkin dia ngelupain istri tercintanya. Dia ngejelasin kalau buku bernama Kama Sutra dari orang suci kuno ini paling pas buat mereka pelajari berdua. Linlang langsung penasaran setengah mati pengen lihat seistimewa apa teknik itu. Tapi pas baru buka halamannya, wah kalian harus lihat mukanya yang langsung merah padam saking kagetnya. Sambil ngelirik manja, dia bilang bukunya dalam banget dan minta suaminya meluangkan waktu nanti malam buat nyoba jurus baru ini. Yang langsung ketawa ketiwi bilang dia gak bakal bisa nolak ajakan semanis itu. Dia langsung meluk erat suaminya dengan gembira karena dapet hadiah juga. Sementara itu jauh di Istana Emas, ada seorang wanita yang teriak-teriak manggil nama situ Xiao Cheng. Anak buahnya coba nahan Ming Hui sambil bilang, kalau ketua sekte udah pesen, jangan diganggu dulu. Tapi si emak-emak murka ini malah makin teriak menuduh Xiao Cheng pengecut karena anaknya mati tapi dia cuma diam aja. Anak buah itu panik banget dan mohon-mohon biar dia nggak usah teriak. Karena ketua sekte sebenarnya juga lagi sedih luar biasa. Apalagi ketuanya lagi nerobos tahap kultivasi penting yang kalau sampai gagal, seisi Istana Emas bisa hancur. Tapi Ming Hui udah telanjur gelap mata dan bersumpah bakal bales dendam sendiri demi anaknya. Dia langsung pergi secepat kilat sambil ngebatin kalau si tua bangka Xiao Cheng gak mau gerak, mending dia cari bantuan dari orang lain aja. Gak lama kemudian di sekte Lingjian, semua murid pada ketakutan karena dengar suara gemuruh keras dan ngerasain tekanan energi yang gila-gilaan. Padahal di dalam, yang lagi asik ngajarin King Yao main pedang. Tiba-tiba terdengar teriakan super kencang dari luar yang menghina seluruh sekte dan maksa tetua mereka buat segera keluar nemuin dia. Yang kaget dan mikir apa pelindung sekte diserang lagi. Sang permaisuri juga ikutan cemas sambil ngingetin suaminya kalau aura musuh kali ini beneran ngeri. Yang langsung nenangin istrinya dan banting tulang ngecek orang bodoh mana lagi yang cari mati. King Yao yang emosi juga ikutan minta izin buat nemuin bajingan itu dan merobek mulut lancangnya sekalian. Tapi yang ngelarang, karena musuh yang datang ini berniat buruk. Jadi dia nyuruh King Yao tetap di tempat buat ngejaga permaisuri sementara dia pergi keluar sebentar. Di luar pelindung, Ming Hui kelihatan emosi banget dan ngomelin temannya yang payah banget karena gak bisa nembus formasi pelindung sekte sekecil ini. Pendekar itu ngejelasin kalau formasi ini aslinya susah banget ditembus kayak milik sekte besar kuno. Padahal sekte Lingjian harusnya cuma sekte kelas 9. Yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka sambil ngejet, kalau mereka belum sampai ke tingkat agun, mending gak usah buang energi, karena pelindung ini gak bakal bisa ditembus.
Hermit Tianguan langsung pasang badan di depan Ming Hui sambil nanya bocah bau kencur mana ini yang berani nantang mau tuh, yang cuma senyum santai dan ngenalin dirinya sebagai tetua agung dari sekte Lingjian yang gak pernah takut siapapun. Dengar nama yang, Ming Hui langsung murka dan teriak nuntut nyawa dibayar nyawa atas kematian anaknya, tapi si bapak-bapak di sampingnya nahan dia biar gak gegabah, karena dia sendiri yang bakal beresin bajingan ini. Yang malah ketawa ngakak sambil nyindir, kalau yang satu biksu wanita, yang satu pendeta tahu. Padahal bapak dari anak yang mati itu kan ketua sekte Konfusius. Dia nanya apa ketua sekte Konfusius yang kaku itu diselingkuhi sama biksu liar ini, karena hubungan mereka rumit banget, sampai bikin bulu kuduk merinding. Pendekar itu murka dan nyuruh, yang Dian sebelum mengenalin dirinya sebagai Hermit Tianguan yang bakal mencincang tubuhnya, tapi yang malah terus memprovokasi dia. Tianguan yang tersinggung langsung menyerang, tapi yang dengan super gampang menangkis gerakannya tanpa geser 1 senti pun. Tianguan sok berat kok bisa serangannya diserap begitu aja dan curiga, kalau bocah ini udah masuk tingkat agung, yang bilang dia paham perasaan emak-emak itu, tapi nyaranin mending mereka berdua pulang sekarang juga. Tianguan yang mulai ketakutan coba ngajak Ming Hui mundur, tapi cewek itu malah membentaknya dan bilang kalau Tianguan gak punya perasaan, karena bukan anaknya yang mati. Ming Hui makin gila, dan teriak, kalau hari ini dia bakal ngeratain sekte Lingjian, terus nangkap Linlang buat dinikahin sama arwah anaknya. Waduh, dia beneran cari mati nih. Ucapan itu bikin yang beneran murka, sampai sistem ngedeteksi niat membunuhnya bangkit lagi, sambil mencabut pedang, dia bilang, kalau hari ini dia terpaksa harus membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Tianguan gemetaran ketakutan, dan nanya rencana yang cuma bilang mau ngirim mereka berdua menyusul situ biar bisa reuni keluarga di alam baka. Ying mendadak muncul bilang dia ngedeteksi keinginan mulia si Inang buat bantu reuni keluarga. Makanya dia langsung ngasih teknik tingkat suci bernama Divine Transformation Art of the Three Souls. Sistem nawarin buat ngecek hadiahnya, tapi dicuekin sama yang udah keburu emosi, dan pengen cepet-cepet tebas kepala si biksu gila itu duluan. Tianguan berusaha nahan, tapi tebasan yang terlalu gila, sampai pertahanan terbaiknya hancur lebur dan dia luka parah. Ming Hui malah ngamuk menuduh Tianguan, gak ada perkembangan, karena kalah dari bocah. Tianguan ngos-ngosan ngejelasin, kalau mereka harus pakai jurus pedang gabungan biar bisa menang. Saat mereka berdua bersiap menyerang bareng, yang malah nebatin, kalau gaya mereka mirip banget kayak pasangan selingkuh, yang lagi kompak. Yang tiba-tiba nanya kenapa yang gak coba pakai teknik barunya aja buat beresin mereka. Yang nanya balik, apa teknik Divine Transformation Art of the Three Souls itu, cuma jurus penyatuan 3 jiwa murni biasa, atau gimana? Ying membenarkan tapi, karena musuh pakai taktik keroyokan, yang juga bisa maju dengan format 3 lawan 2, yang langsung ketawa lebar bikin musuh bingung, sebelum tiba-tiba muncul 2 klon dirinya yang sama persis. Tianguan panik ketakutan nanya ini teknik sesat apaan lagi, tapi Ming Hui nenangin, kalau itu cuma ilusi murahan, dan gak usah takut, karena tubuh aslinya cuma satu. Sialnya bagi mereka, ketiga tubuh yang langsung menyerang barengan, Tianguan yang coba nahan satu tebasan, langsung sadar kalau kekuatannya beneran nyata dan luar biasa kuat, layaknya seorang ahli tingkat agung. Ming Hui bahkan tidak bisa menahan serangan pertama tadi, menyadari dia terluka. Tianguan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Dia berhasil menangkapnya sebelum terjatuh, sadar bahwa mereka tidak punya peluang menang di pertempuran ini. Dia pun memohon kepada sang tokoh utama yang terkenal murah hati untuk mengambil nyawanya saja, asalkan Ming Hui bisa dibiarkan tetap hidup. Tapi Ming Hui menolak keras dan menyuruhnya diam, karena bahkan jika dia mati menjadi hantu pun, dia tidak akan pernah melepaskan bajingan itu. Namun yang meminta maaf kepada mereka berdua waduh. Sepertinya hari ini emosi sang tetua sedang sangat buruk, jadi mereka semua harus mati sekarang. Merasa terdesak tanpa jalan keluar, Tianguan bersumpah akan menyeret sang tokoh utama ke neraka bersamanya walau harus mati. Ying buru-buru memperingatkan Yang untuk waspada, tapi tunggu dulu. Sang protagonis merasakan firasat aneh, bahwa anjing kecil ini berencana meledakkan diri. Tianguan langsung menerjang ke arah tubuh Yang, dan menyuruh Ming Hui segera lari. Ming Hui malah berpikir, harusnya dia tahu pria tidak berguna ini, tidak bisa diandalkan. Detik berikutnya, ledakan dahsyat pun terjadi. Jiwa Tianguan mencoba kabur sambil berpikir lebih baik dia meminta bantuan kepada Xiao Cheng saja. Sementara itu,
Meng Hui berpikir setidaknya pria berhati dingin itu berada di tingkat kultivasi tertinggi Supreme Realm. Tapi tiba-tiba sebuah hantaman keras mendarat di kepalanya membuat dia kebingungan jurus rahasia macan apa ini. Energi dahsyat langsung mengurung dirinya dan sang protagonis menegaskan kembali bahwa hari ini tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Dia mengaktifkan Flying Willow Absolute Field Boom. Mereka langsung tersedot masuk ke dimensi lain. Meng Hui mengancam jika dia sampai dihabisi, Sek Buddha tidak akan pernah membiarkannya lolos, jadi dia tinggal menunggu waktu saja untuk masuk neraka. Namun, yang menyerangnya tanpa ragu sambil membalas bahwa dia toh sudah menyinggung kaum pelajar, Konfusius, dan Taois. Jadi menambah satu sekte lagi tidak akan jadi masalah. Yang memujinya habis-habisan dan berkata bahwa sang protagonis memang luar biasa karena berani menantang 3 sekte agama besar sekaligus sendirian. Yang curiga dan bertanya apakah ini juga bagian dari rencana liciknya. Sistem dengan cepat mengelak karena tidak mungkin sistem menipu orang tua berumur seperti sang protagonis. Apalagi sistem selalu membantunya dengan sangat efisien selama ini. Yang memeluknya dengan penuh kasih sayang dan berkata itu sangat bagus asalkan memang benar terjadi. Dia kemudian mengajaknya pulang karena istrinya dan yang lain pasti sedang sangat khawatir sekarang. Kembali ke dalam sektinya, sang permaisuri langsung berlari menghampiri Yang dan bertanya apakah dia baik-baik saja setelah melihat kejadian mengerikan tadi. King Yao kagum dan berpikir sang tetua agung memang hebat. Karena bisa mengalahkan musuh penyusup dengan sangat mudah, Yang menjawab santai bahwa masalah kecil tadi sudah beres tanpa perlu membuang banyak tenaga. Buya kemudian penasaran dan bertanya siapa sebenarnya para penyusup itu. Yang menjelaskan bahwa dalangnya adalah ibu dari C2 yang kemarin sempat membuat kekacauan. Dia membawa seekor anjing kecil bernama Tian Kuan, tapi sayangnya pria itu kurang beruntung hari ini. Wuya terkejut setengah mati dan bertanya, apakah itu benar-benar Tian Kuan dari sekte aliran air pemantul bulan? Lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sang protagonis malah balik bertanya sekte macan apa itu sebenarnya. Wuya menjelaskan bahwa sekte tersebut memiliki 4 kultivator anggun dengan cita-cita yang mirip, dan reputasi mereka sangat terkenal di dunia Konfusius benua timur. Tapi, sang protagonis menilai dari penjelasannya sekte itu terdengar seperti perkumpulan lansia biasa yang sama sekali tidak berbahaya. Wuya kembali dibuat tercengang, menyadari bahwa kekuatan sang tetua agung memang benar-benar tidak terukur. Yang meminta mereka tidak perlu khawatir berlebihan dan cukup fokus berlatih menggunakan buku panduan rahasia serta teknik mental yang sudah dia bagikan kepada semua orang. Wuya setuju mereka harus giat berlatih, tapi masalahnya sekte Lingjian bukanlah sekte besar yang punya pengaruh penting. Ditambah lagi, energi spiritual di tempat ini sangatlah tipis, membuat mereka kesulitan untuk naik tingkat meskipun giat berlatih siang malam. Sang protagonis pun mengangguk setuju, karena penjelasan Wuya memang masuk akal juga. Jadi, dia menyarankan agar mereka mencari sekte besar lain dan merebut wilayah suci serta tanah berkah